Bab 1856, Nilai Pil. Petik 2, petik 2. Zheng Yang merasa sangat malu sehingga dia bisa layu di tempat. Pada saat konflik internal yang sulit itulah tombak pihak lain tiba-tiba mengenai matanya, tapi itu bukan yang terburuk. Dia secara tidak sengaja melepaskan sepotong kecil sebagian kecil dari petunjuk Zenki-nya karena agresi, dan tombak pihak lain telah hilang begitu saja. Senjata tingkat fana terlalu tipis. Jika itu adalah artefak Great Sage sebagai gantinya, setidaknya akan membutuhkan kepakan kelopak matanya untuk melakukan hal yang sama. Dia seharusnya bisa mengontrol kekuatannya lebih baik dalam duel, tapi sekali lagi, dia bahkan tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Deng deng deng, dengan tombak menghilang, Mo Xiao melompat kembali dengan ngeri. Dia membidik mata Zheng Yang, berpikir bahwa yang terakhir pasti akan berusaha menghindar, tetapi siapa yang tahu bahwa yang terakhir akan tetap diam, seolah-olah patung. Dia benar-benar panik sejenak, tetapi yang mengejutkannya, alih-alih tragedi yang terjadi di depan matanya, tombaknya malah menjadi korban pertempuran. Pada saat itulah dia menyadari bahwa Zheng Yang jauh lebih kuat dari yang dia kira. Karena itu, dia buru-buru mundur beberapa langkah sebelum tiba-tiba memutar tubuhnya untuk mengirim tendangan. Transmisi yang mengarah ke tendangan sangat halus, dan jelas hanya dengan melihatnya bahwa Mo Xiao telah menyempurnakan gerakan ini berulang kali untuk mencapai kesempurnaan. Dengan niat dingin, kakinya dicambuk tepat ke leher Zheng Yang. Kaca, seolah menendang pilar logam, tulang kering Mo Xiao pecah dari tengah. Ark, petik 2, dengan teriakan kesakitan, Mo Xiao jatuh ke tanah. Matanya mencerminkan ketidakpercayaannya saat dia berseru, mungkinkah kamu telah melampaui ranah Zongxi untuk mencapai ranah Zizun? Aku, wajah Zheng Yang berkedut. Dia bahkan belum bergerak, tetapi tombak dan kaki pihak lain sudah hancur. Bagaimana mereka bisa memiliki duel yang layak seperti itu? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mencapai tingkat seperti itu. Menghadapi keheningan Zheng Yang, Mo Xiao berpikir bahwa dia telah menebak dengan benar, dan rasa iri muncul di kedalaman matanya. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa teman baiknya berada di bawah pengawasan Zhang Xi, dia telah merasakan simpati untuk yang terakhir untuk waktu yang sangat lama. Tidak lama kemudian, konflik telah terjadi antara Zhang Xi dan Lu Xun Laoshi, dan gurunya, Wang Chao Laoshi, malah membuatnya berada di bawah pengawasan Lu Xun Laoshi. Dia telah bertarung dengan Zheng Yang saat itu, dan di sanalah dia menyadari bahwa ilmu tombak yang terakhir sudah jauh melebihi miliknya. Sejak saat itu, dia bekerja tanpa lelah, berharap untuk menantang Zheng Yang sekali lagi untuk berduel dan mengalahkannya. Ini juga mengapa dia menantang Zheng Yang untuk berduel dengan penuh semangat begitu mereka bersatu kembali. Dia mengira bahwa kerja kerasnya selama setahun akan memungkinkan dia untuk mengalahkan yang terakhir dengan mudah, tetapi siapa yang tahu bahwa pihak lain telah mencapai ranah Zizun, sehingga menjauhkannya darinya. Serangannya bahkan tidak bisa melukai pihak lain. Aku, Zheng Yang bermaksud menjelaskan masalah ini, tetapi akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Di mata Mo Xiao, ranah Zizun mungkin berarti puncak dunia. Itu hanya normal baginya untuk berpikir seperti itu. Saat ini, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. Itu dari Zhang Xuan. Dia sudah menjadi seseorang dari dunia yang berbeda denganmu. Mendengar kata-kata itu, Zheng Yang menurunkan pandangannya dengan sedih. Dia sangat bersemangat beberapa saat yang lalu untuk melihat teman baiknya, tetapi pada saat itu, kegembiraannya sudah hilang. Itu hanya 1 tahun absen, tetapi kesenjangan di antara mereka telah tumbuh begitu besar sehingga celah ukuran yang tak terpikirkan berdiri di antara mereka berdua. Dengan cepat dia sadar bahwa masa lalu sudah berlalu, dan tidak mungkin hubungan antara dia dan Mo Xiao akan sama lagi. Karena perbedaan posisi dan kekuatan, mereka tidak lagi memiliki bahasa yang sama satu sama lain. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk mengabaikannya, keretakan hanya akan menjadi semakin terlihat oleh mereka sampai itu didorong tepat ke wajah mereka. Begitulah situasi saat ini di antara mereka. Mo Xiao masih bertanya-tanya apakah dia telah mencapai terobosan dari Zongxi ke ranah Zizun sedangkan kenyataannya dia telah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa dipahami oleh Mo Xiao. Seiring dengan pertumbuhanmu, kamu pasti akan berpisah dengan banyak teman, Zhang Xuan melanjutkan. Dunia tempat Zheng Yang dan Mo Xiao tinggal telah menyimpang satu sama lain, dan tidak mungkin mereka akan berpotongan lagi. Bukan karena salah satu dari mereka ingin memutuskan persahabatan mereka, tetapi perbedaan tipis dalam kekuatan mereka mengubah sifat hubungan mereka. Rivalitas selalu menjadi aspek kunci dari hubungan mereka, dan tidak mungkin Mo Xiao bisa menerima jarak yang tak terjembatani di antara mereka berdua. Hubungan seperti itu hanya akan menghancurkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Mendengar kata-kata gurunya, Zheng Yang tersadar dari keadaannya dan menjawab sambil tersenyum, "Ya, kamu benar.
Aku telah mencapai ranah Zizun. Dia menarik teman baiknya dari tanah sebelum berjalan ke Zhang Xuan. Guru, bolehkah saya meminta pil yang Anda minum tadi? Mo Xiao terluka, jadi aku ingin memberikannya padanya. Sini, dengan jentikan jarinya, pil yang diberikan Zhang Xuan kepada wanita muda itu sebelumnya terbang ke tangan Zheng Yang. Makan ini, Zheng Yang berkata sambil memberikan pil itu kepada Mo Xiao. Mo Xiao mengangguk. Dia baru saja akan menelan pil ketika wanita muda dari sebelumnya tiba-tiba berjalan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Senior, saya melihat pil sebelumnya, dan tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalamnya. Ini sangat mungkin pil palsu. Kamu tidak boleh memakannya. Dia telah melihatnya, dan pil itu tampak sangat mencurigakan baginya. Bagaimana jika Mo Xiao memakannya dan kultivasinya mengamuk? Jangan khawatir, saya percaya pada Zheng Yang. Dia tidak akan menyakitiku. Mo Xiao menjawab sambil tersenyum sebelum menelan pil itu dengan sepenuh hati. Sementara perbedaan besar dalam kekuatan mereka membuatnya merasa sedikit putus asa, kepercayaan dan perasaan yang dia miliki untuk Zheng Yang tidak berubah sama sekali. Dia tahu pasti bahwa Zheng Yang tidak akan menyakitinya, dan dia sangat mempercayainya. Meng kecil benar. Mo Xiao, bagaimana kamu bisa menelan pil dari orang lain dengan begitu ceroboh? Lu Xun juga tidak menyangka muridnya menelan pil yang diberikan oleh orang lain begitu mudahnya. Dengan kerutan di dahinya, dia bergegas ke depan dan meletakkan telapak tangannya di tubuh Mo Xiao, berkata, aku akan memeriksa kondisi fisikmu untuk melihat apakah ada yang salah dengan pil itu. Ledakan. Hampir setelah Zenki-nya melonjak ke titik akupuntur Mo Xiao, semburan panas tiba-tiba keluar dari tubuh Mo Xiao, menjatuhkannya kembali. Peng, Lu Xun dikirim terbang sebelum menjatuhkan diri ke atas panggung, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Kekuatan yang mengerikan, Lu Xun berkomentar dengan mata menyipit saat dia berjuang untuk berdiri. Dia cemas melihat muridnya, hanya untuk melihat energi yang luar biasa berdenyut di sekitar acu points yang terakhir. Sepertinya pemuda itu akan terbakar. Gelombang energi spiritual yang luar biasa berkumpul di sekitar pemuda itu, membentuk spiral besar di atasnya. Kaca, dalam waktu kurang dari 3 napas, dia telah mengatasi kemacetannya, dan kultivasi puncak ranah Tongxuannya maju ke ranah Zongxi. Namun, itu tidak berhenti di situ. Tahap utama ranah Zongxi. Tahap menengah ranah Zongxi. Tahap lanjutan ranah Zongxi. Puncak ranah Zongxi. Tahap utama ranah Zizun. Tahap menengah ranah Zizun. Bahkan setelah mencapai puncak ranah Zizun, momentum terobosannya tidak berhenti sama sekali. Dia terus mencapai hak terobosan untuk Transcendent Mortal. Akhirnya, kultivasinya stabil di ranah energi asal Transcendent Mortal 2 dan setiap gerakannya diliputi dengan kekuatan luar biasa, membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja naik ke keabadian. Ini, mata Lu Xun melebar saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Tampak hampir seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia mengucapkan dengan tidak percaya, pil itu, apakah itu pil kelas 6? Hanya pil kelas 6 ke atas yang mungkin mengandung energi obat murni sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang untuk mencapai terobosan beberapa alam sekaligus tanpa membahayakan. Kelas 6, wanita muda dari sebelumnya tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia menolak pil sebelumnya ketika mereka menawarkan untuk membayarnya dengan itu, bukan koin emas, dan dia bahkan menuduh pihak lain mencoba menipunya. Seandainya dia menerima dan menelannya segera, orang yang telah membuat terobosan akan menjadi dia sebagai gantinya. Tentu saja tidak. Mendengar kata-kata Lu Xun, Zheng yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin guru saya memiliki pil kelas 6? Ini bukan pil kelas 6. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Mo Xiao mencapai terobosan tanpa menderita efek samping? Kultivasinya masih terasa sangat kompak, tidak ada perasaan longgar atau tidak stabil. Lu Xun berdebat dengan mata melebar. Semua obat mengandung beberapa tingkat racun. Semakin tinggi kelas pil, semakin besar energi obat yang akan dimanfaatkannya, sehingga meningkatkan kultivasi seseorang dengan tingkat yang lebih besar. Namun, ini datang dengan harga. Kultivasi seseorang akan menjadi tidak stabil setelah terobosan, dan kemungkinan besar itu akan membahayakan tubuh seseorang dengan satu atau lain cara. Apakah benar-benar mungkin untuk pil yang lebih rendah dari kelas 6 untuk mencapai efek mistis seperti itu? Pil kelas 6 tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka seseorang secara bersamaan dan meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Pil yang dikeluarkan guruku adalah pil kelas 8, itulah sebabnya Mo Xiao mampu mencapai terobosan dalam kultivasinya. Zheng yang menjelaskan sambil tersenyum. Kelas 8, keributan di auditorium tiba-tiba hening ketika semua orang tercengang oleh apa yang baru saja mereka dengar.
Bab 1857, Pacar Zeng Yang 1. Tak perlu dikatakan bahwa pil kelas 8 hanya bisa dipalsukan oleh apoteker bintang 8 atau lebih tinggi. Setiap pil itu sangat berharga. Bahkan Raja Kerajaan Tianxuan akan rela meninggalkan posisinya jika dia bisa mendapatkan pil kelas 8 sebagai gantinya. Untuk benar-benar memberikan pil yang begitu berharga kepada Mo Xiao tanpa ragu-ragu. Merasakan energi mengalir di sekujur tubuhnya dan kaki kanannya sembuh tanpa hambatan, Mo Xiao merasa seperti sedang bermimpi. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berseru, "Zeng Yang, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima hadiah ini darimu." Dia mengira itu hanya pil pemulihan biasa. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu sebenarnya pil kelas 8 yang legendaris? Seandainya dia tahu bahwa itu sangat berharga, dia tidak akan pernah menelannya. Tidak perlu berdiri di atas upacara, itu hanya pil. Mengingat hubungan kita, itu bukan apa-apa. Zeng Yang menepuk bahu teman baiknya saat dia berbicara sambil tersenyum. Meskipun dunia mereka telah menyimpang satu sama lain, perasaan mereka masih tetap ada. Sifat hubungan mereka mungkin berubah, tetapi dia akan selalu mengingat Mo Xiao sebagai orang yang telah berlatih ilmu tombak bersamanya di masa mudanya. Menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya sebenarnya adalah sosok yang menakutkan, Lu Xun buru-buru berjalan dengan sedikit rasa hormat di matanya. "Mo Xiao, temanmu adalah seseorang yang mampu mengeluarkan pil kelas 8 dan memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudah. Tanpa ragu, pihak lain bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan guru Master Bintang 2 seperti dia." "Guru, dia adalah..." Bingung mendengar bahwa gurunya tidak dapat mengenali teman baiknya, Mo Xiao mengerutkan kening ragu. Dia baru saja akan memperkenalkan Zeng Yang ketika dia mendengar suara di telinganya. "Saya pikir akan lebih baik jika Anda tidak memperkenalkan saya. Saat itu, hal-hal tidak berakhir terlalu bahagia antara aku dan Lu Xun Laoshi." Mo Xiao segera berhenti. Memang, karena Lu Xun mempermalukan Zhang Xi saat itu, teman baiknya, bersama dengan Zhao Ya dan yang lainnya, telah menantang Lu Xun untuk berduel dan memukulnya di depan umum, menyebabkan hubungan mereka menjadi agak tegang. "Dia adalah teman yang saya temui secara kebetulan. Saya hanya tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pil yang begitu berharga." Mo Xiao menjawab. "Saya melihat, Lu Xun dapat mendeteksi bahwa Mo Xiao tidak sepenuhnya jujur, tetapi dia memilih untuk tidak menyelidiki lebih jauh." Dia melirik Zhang Xuan dan yang lainnya sebelum mengangguk kontemplatif. "Sementara pil telah meningkatkan kultivasi Anda masih harus memperkuatnya dengan hati-hati sebelum Anda dapat menggunakannya dengan benar. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Mari kita bertemu lagi di masa depan." Setelah menyebabkan keributan besar, Zeng Yang merasa akan canggung jika dia tetap di sana. Karena itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Mo Xiao sebelum pergi bersama Zhang Xuan dan yang lainnya. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang tidak tahu bahwa mereka luar biasa, terutama wanita muda yang meminta biaya masuk dari mereka sebelumnya. Dia dengan cepat bergegas ke arah mereka, berharap untuk menangkap kesempatan yang dia lewatkan sebelumnya sekali lagi. Namun, baru saja dia mengambil beberapa langkah, pandangannya tiba-tiba kabur. Sebelum dia menyadarinya, siluet mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di tempat pertama. Seolah-olah semuanya adalah mimpi. Bahkan ketika dia mencoba mengingat kejadian sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengingat wajah mereka, apalagi sifat unik mereka. Wah! Wanita muda itu jatuh ke tanah dan mulai menangis. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan seperti itu menyelinap melalui jari-jarinya? Pada saat itu, yang ingin dia lakukan hanyalah menangis. Di sisi lain, Lu Xun mengirim pesan telepati ke Mo Xiao, mengatakan mereka adalah Zhang Xi dan murid langsungnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia mengajukan pertanyaan atau hanya membuat pernyataan. "Guru," wajah Mo Xiao memerah setelah mendengar kata-kata itu. Jelas terlihat bahwa saudara laki-lakinya yang baik tidak mau mengungkapkan identitasnya di depan umum, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin berbohong kepada gurunya. "Aku tidak bermaksud menempatkanmu dalam posisi yang sulit, alasan yang bisa aku katakan adalah karena aku tidak bisa memikirkan orang lain yang akan datang ke sini dan memberimu pil kelas 8, kata Lu Xun dengan nada senyum pahit. "Hargai temanmu dengan baik, ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidup Anda untuk mengenalnya." Petik 2. Setelah menyelesaikan ujian guru Master Bintang 2, dia mengetahui beberapa rahasia dunia. Melalui koneksinya, dia mengetahui bahwa saingannya dari setahun yang lalu, setelah meninggalkan kerajaan Tianxuan, telah menjalani kehidupan yang cemerlang yang bersinar seperti bintang di langit. Dari waktu ke waktu, dia akan mendengar pihak lain melakukan semacam prestasi spektakuler yang akan membuat bola mata orang lain bermunculan.
Banyak yang mengatakan bahwa dia juga jenius, tapi dibandingkan dengan pihak lain, ya, mungkin tidak ada gunanya membuat perbandingan ini sama sekali. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti kecebong di rawa yang berdiri di hadapan naga surgawi dari 9 surga. Melihat bahwa gurunya tahu yang sebenarnya, Mo Xiao tahu bahwa tidak ada gunanya menyembunyikannya sama sekali. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia bertanya, "Guru, Anda tahu? Jika demikian, bolehkah saya tahu apakah Zeng yang berada di ranah Zizun, atau bahkan lebih tinggi dari itu?" Pikiran pertamanya setelah menyaksikan kekuatan pihak lain adalah bahwa pihak lain telah mencapai terobosan ke ranah Zizun. Namun, setelah dia menelan pil dan kultivasinya naik ke ranah energi asal Transcendent Mortal 2 dan, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat secara akurat merasakan kekuatan Zeng Yang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa teman baiknya telah mencapai tingkat yang bahkan gurunya hanya bisa melihat. Alamnya saat ini bukanlah sesuatu yang kita memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Anda hanya perlu tahu bahwa jika saudara Anda telah bertarung dengan serius sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa seluruh kerajaan Tianxuan akan menghilang sepenuhnya dari peta, jawab Lu Xun tanpa daya. Seluruh kerajaan Tianxuan menghilang dari peta. Rahang bawah Mo Xiao mengendur karena heran. Setelah meninggalkan auditorium, Zhang Xuan dan murid-muridnya menuju ke ruang kelas tempat mereka belajar di masa lalu. Tidak ada perubahan pada ruang kelas, itu tampak kecil dan sempit seperti sebelumnya. Setelah melihat-lihat kelas sebentar, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu harus pergi dan bersatu kembali dengan kerabatmu." Mengangguk, Wang Ying, Zhao Ya, dan yang lainnya pergi. Wang Ying berasal dari salah satu dari 4 klan besar kota kerajaan Tianxuan, jadi kakak laki-laki dan ayahnya tinggal di kota. Ayah Zhao Ya adalah salah satu pejabat tertinggi kerajaan Tianxuan dan saat ini menjabat sebagai penguasa kota Beiyu. Tentu saja, dia harus bertemu ayahnya karena dia akhirnya kembali. Adapun Wei Ruyan dan Lu Chong, karena mereka telah kehilangan semua kerabat mereka, mereka tidak memiliki seseorang yang benar-benar ingin mereka temui. Tak lama setelah Zhao Ya dan yang lainnya pergi, Zeng yang ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Junior Ruyan, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk ikut dengan saya?" "Apa itu?" Wei Ruyan menjawab dengan cemberut. Mungkin itu karena pengaruh latar belakangnya atau tubuh racun bawaan, tapi dia memiliki sikap dingin. Selain Zhang Xuan, dia jarang mengganggu orang lain, bahkan jika pihak lain adalah senior atau juniornya. Meskipun dia relatif lebih dekat dengan Zeng Yang, sebenarnya mereka jarang berbicara satu sama lain. "Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu, ini tentang salah satu penyesalan yang selama ini aku sembunyikan." Zeng yang berbicara dengan ragu-ragu. "Oh, baiklah kalau begitu. Apa itu?" Wei Ruyan menjawab. Gurunya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjaga junior dan seniornya. Karena Zeng yang membutuhkan bantuannya dengan sesuatu, selama itu tidak terlalu merepotkan, dia tidak keberatan membantunya. "Aku ingin mengajakmu bertemu seseorang." "Kau ingin aku bertemu seseorang?" Wei Ruyan bertanya dengan bingung. Bukannya Zeng yang tidak tahu bahwa dia tidak terlalu baik kepada siapapun kecuali guru mereka, jadi mengapa dia masih mengajukan permintaan seperti itu padanya? Melihat ekspresi Wei Ruyan, Zeng yang buru-buru menjelaskan dengan malu, "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa nanti. Kamu hanya perlu berdiri di tempat, dan itu sudah cukup. Hanya siapa di dunia ini. Jika pihak lain kuat, Anda dapat melaporkannya ke guru kami dan mendapatkan bantuannya," kata Wei Ruyan. Tidak, bukan itu. Bukan saja dia tidak kuat, dia juga sangat lemah. Pada titik ini, Zeng yang menggertakkan giginya erat-erat, seolah mengambil keputusan, sebelum menjelaskan, "Sejujurnya, sebelum saya berada di bawah pengawasan guru kami, ada seorang gadis yang saya cintai. Aku memberikan hatiku padanya, hanya untuk menghadapi ejekan dan penolakan yang dingin. Sejak aku kembali ke sini, aku ingin bertemu dengannya sekali lagi. Bukannya aku masih memiliki perasaan padanya, tapi aku ingin menghentikan penyesalanku ini. Dengan kata lain, kamu ingin aku bertindak sebagai pacarmu." Wei Ruyan mencibir. Seniornya sudah menjadi kepala Combat Master Hall, seorang ahli sage kuno. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi seorang amatir dalam hal-hal yang berhubungan dengan hati? Jadi, karena dia telah ditolak oleh pihak lain di masa lalu, dia ingin mencari orang yang lebih cantik untuk bertindak sebagai pacarnya sehingga membuat pihak lain menyesal menolaknya. Sungguh tindakan yang kekanak-kanakan. Seandainya dia berada di posisinya, tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang tidak berarti seperti itu. Jika pihak lain berani menolaknya, dia hanya akan meracuni pihak lain sampai mati. Akan sangat sia-sia untuk membicarakan hal-hal dan berbicara begitu banyak omong kosong.
Bab 1858, Pacar Zheng Yang 2. Zheng Yang menggaruk kepalanya karena malu karena niatnya ditunjukkan secara langsung oleh Wei Ruyan. Baik, aku akan menyetujui permintaanmu. Melihat ekspresi wajah Zheng Yang, Wei Ruyan menghela nafas dalam-dalam sebelum mengalah. Dengan kilatan di matanya, dia bertanya, jadi, apa yang Anda perlu saya lakukan? Haruskah aku meracuninya? Jika Anda mau, saya dapat menjamin kematiannya yang lambat dan menyakitkan, dan Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada bukti yang mengarah kepada Anda. Jika kamu khawatir keluarganya akan membalas dendam padamu, aku bisa membantumu menyingkirkan mereka juga. Tidak apa-apa. Saya pikir saya bisa menanganinya sendiri, jawab Zheng Yang dengan bergidik. Dia mendapatkan perasaan bahwa dia mungkin telah salah dalam penilaiannya ketika dia meminta bantuan juniornya. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Jika Anda tidak ingin dia mati, saya bisa membuat beberapa pil yang akan memakan pikirannya dan mengubahnya menjadi boneka. Dia akan menjadi mainanmu untuk dimainkan, dan kamu tidak perlu khawatir dia akan berbalik melawanmu sama sekali. Wei Ruyan terus mengeluarkan ide dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Batuk-batuk, Zheng Yang dengan cepat menyela pemikiran Wei Ruyan. Junior, saya baru ingat bahwa saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Anda tampaknya agak sibuk juga, jadi saya kira saya tidak akan merepotkan Anda untuk hal-hal sepele seperti itu. Pamitan. Maka, dia segera berbalik dan melarikan diri. Seperti yang diharapkan dari Master Poison Hall, Wei Ruyan benar-benar bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, sebelum Zheng Yang bisa pergi jauh, dia mendengar suara angin di belakangnya. Berbalik, dia melihat sosok lemah mengikuti di belakangnya, dan dia hampir ketakutan. Junior Ruyan, kata Zheng Yang dengan sedikit kepahitan dalam suaranya. Aku mengerti, kamu tidak perlu membuang nafas untuk menjelaskan. Saya hanya membuat beberapa komentar biasa, bukannya aku menyukai pembantaian yang tidak berarti. Bahkan jika saya ingin bergerak, saya hanya akan bergerak pada mereka yang merupakan sage kuno ke atas. Manusia biasa tidak lagi menarik minatku. Wei Ruyan mendengus. Sementara dia adalah penguasa Poison Hall, dia bukan tipe orang yang akan mengambil nyawa karena alasan sepele. Kata-katanya mungkin tidak mencerminkan hal itu, tetapi setelah kehilangan orang yang dicintainya sebelumnya, dia sangat menyadari nilai kehidupan. Selain itu, jika dia berani mempermalukan kehidupan, gurunya mungkin akan menjadi orang pertama yang mencambuknya sampai mati. Tapi, Zheng Yang memprotes dengan lemah. Dia tahu bahwa juniornya baru saja menarik kakinya, tetapi dia benar-benar tidak berani memerintahkan seseorang yang ahli dengan racun seperti Wei Ruyan. Jika dia kehilangan ketenangannya dan melepaskan racunnya, dia akan benar-benar bingung. Tidak ada tapi, memimpin jalan ke depan. Jika kamu berani mengatakan kata lain yang tidak berarti, aku akan meracunimu bisu. Wei Ruyan mengayunkan tangannya dengan dingin. Zheng Yang hampir menangis. Apa itu? Jika dia tahu itu akan terjadi lebih awal, tidak mungkin dia akan meminta bantuan padanya. Hal-hal tampaknya benar-benar di luar kendalinya. Seolah-olah dia naik kapal bajak laut dan tidak bisa turun lagi. Mereka berdua dengan cepat keluar dari Akademi Hongtian, dan tidak lama kemudian, mereka berhenti tepat di depan sebuah istana megah. Manor ini benar-benar berukuran sangat besar, membentang selebar seluruh jalan. Menatap manor dari langit, Zheng Yang bingung. Tunggu sebentar, ini sepertinya tidak benar. Apa yang salah? Wei Ruyan berjalan ke sisinya. Saya dulu tinggal di daerah ini, dan saya yakin itu adalah daerah sipil. Mengapa ada rumah besar seperti itu di sini? Zheng Yang berkomentar dengan heran. Keluarganya tidak terlalu kaya. Jika dia telah melalui pelatihan sistematis, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan penilaian Wang Chao Laoshi. Sebelum dia pergi, tempat itu masih merupakan area perumahan sipil biasa. Kapan rumah besar seperti itu muncul di sana? Bukankah pertanyaan itu sangat sederhana untuk dijawab? Anda hanya perlu menangkap seseorang dari jalanan dan bertanya padanya. Wei Ruyan turun ke tanah dan berjalan ke kedai teh. Melihat pemilik kedai teh, dia bertanya, "Teman, bolehkah saya bertanya apakah rumah ini baru saja dibangun?" Pemilik kedai teh awalnya tidak mau repot menjawab pertanyaan itu, tetapi ketika dia melihat penampilan wanita muda itu, senyum mengembang di wajahnya saat dia dengan cepat menjawab, "Nona muda, ini pasti pertama kalinya Anda di Tianxuan. Kota kerajaan. Anda benar, rumah bangsawan ini baru saja dibangun. Konstruksi dimulai setahun yang lalu, dan selesai dalam waktu kurang dari sebulan. Dikatakan bahwa semua pengrajin top di daerah tersebut bekerja tanpa lelah dalam jangka waktu ini untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Lihatlah tata letak halaman.
Rumor mengatakan bahwa pemilik manor menyewa penata taman, menjadikannya sebuah bangunan yang bahkan lebih megah dari istana kerajaan itu sendiri. Bahkan penata taman juga didatangkan. Wei Ruyan dan Zheng yang bertukar pandang. Sebagian besar warga sipil di kota kerajaan Tianxuan mungkin tidak menyadari pentingnya penata taman, tetapi mereka berdua sepenuhnya sadar. Bahkan klan besar seperti klan Zhang harus memanfaatkan beberapa koneksi untuk menghubungi penata taman. Jika pemilik rumah memiliki sumber daya untuk membangun rumah ini dan koneksi untuk menyewa seorang penata taman, mengapa mereka masih memilih untuk tinggal di kota kerajaan Tianxuan? Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Zheng yang bertanya karena penasaran. Ini adalah rumah keluarga Su Clan. Pemilik kedai teh itu menjawab. Su Clan, Zheng yang bingung. Sejak kapan ada klan Su di kota kerajaan Tianxuan? 4 klan besar dari kota kerajaan Tianxuan selalu menjadi Wang, Liu, Bai, dan Du. Belum pernah ada klan Su yang terkenal di sekitarnya sebelumnya. Kamu belum pernah mendengar tentang klan Su. Apakah Anda tahu tentang kepala klannya, Su Maoqing? Pemilik kedai teh bertanya dengan cemberut. Su Maoqing, tubuh Zheng yang tersentak saat dia tampak seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Apakah putrinya Su Feifei? Betul sekali, pemilik kedai teh itu mengangguk sebagai jawaban. Jika bukan karena putrinya menemukan menantu yang baik, tidak mungkin dia, Su Maoqing, bisa tinggal di rumah mewah seperti itu. Jika itu 2 tahun yang lalu, dia tidak akan mampu membeli teh dari stan saya. Bahkan pakaian yang dia kenakan lusuh dan jelek. Namun, setelah menemukan dirinya menantu itu, satu-satunya hal yang dia tidak kekurangan sekarang adalah uang. Kudengar dia menghabiskan total 10 koin emas hanya untuk makan malamnya kemarin. Tunggu sebentar, menantu, Zheng yang memotong kata-kata pemiliknya. Tanpa sadar, tangannya sudah mengepal. Hah, sepertinya Anda benar-benar tidak tahu banyak, bukan? Namun, Anda benar untuk bertanya kepada saya tentang masalah ini. Saya telah bekerja di sini selama lebih dari 10 tahun sekarang, dan tidak ada apapun di area ini yang luput dari perhatian saya. Pemilik kedai teh menjadi semakin bersemangat dalam kata-katanya, sehingga dia mulai merasa seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Putrinya, Su Feifei, entah bagaimana mengenal seorang bangsawan dari suatu kerajaan. Bangsawan itu kaya dan berkuasa, dan dia membangun istana besar ini hanya untuk mereka berdua. Kalau tidak, mengingat kemampuan ayah dan anak itu, apakah menurut Anda mereka akan mampu membeli sesuatu dengan skala ini? Aku mengerti, Zheng yang menjawab sambil mengangguk dengan linglung. Jadi, Su Feifei ini adalah wanita muda yang kamu sukai di masa lalu. Sepertinya dia bukan mata yang baik untuk orang-orang. Wei Ruyan terkekeh pelan saat dia mengirim pesan telepati ke Zheng Yang. Baik itu bangsawan dari kerajaan manapun atau apa, bahkan kaisar akan pucat dibandingkan dengan Zheng yang saat ini. Memikirkan bahwa Su Feifei telah benar-benar meninggalkan mutiara di depan matanya untuk menetap dengan seorang bangsawan belaka, pasti akan menarik untuk membuka pikirannya dan mencari tahu apa yang dia pikirkan begitu dia menemukan apa yang telah dia lewatkan. Zheng yang sesaat tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Saat itu, dia telah ditolak oleh Su Feifei tepat sebelum penilaian, mengakibatkan keahlian tombaknya yang kuat penuh dengan keraguan. Akibatnya, dia gagal berada di bawah pengawasan Wang Chao. Lihat, mereka keluar. Jia, gerbang besar manor berderit terbuka, dan seorang wanita muda memegang lengan seorang pria paruh baya berjalan keluar dari dalam. Wanita muda itu tampan, tetapi dalam hal penampilan, dia tidak akan cocok bahkan untuk Shen Biru, apalagi Wei Ruyan, Zhao Ya, dan yang lainnya. Pria parubaya di sampingnya memiliki tubuh montok dan fitur wajah yang sedikit terdistorsi. Ukurannya bahkan lebih besar dari Yuan Tao. Meskipun demikian, dagu wanita muda itu tetap dengan bangga dimiringkan ke atas, seolah-olah dia sedang memegang tangan seorang pangeran yang menawan. Melihat pemandangan ini, Wei Ruyan mencibir, orang yang kamu sukai benar-benar menikah dengan pria tua yang jelek. Kemungkinan besar Su Feifei telah menikahi pihak lain untuk uangnya, tetapi bagaimana mungkin Su Feifei bisa tidur di samping seseorang seperti itu setiap malam jika itu bukan cinta sejati? Menghembuskan napas dalam-dalam, Zheng yang berbalik dan berkata, ayo pergi. Ini adalah orang pertama yang disukainya, dan rasa sukanya terhadapnya telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Yang dia inginkan hanyalah mengunjunginya untuk terakhir kalinya untuk meletakkan perasaannya terhadapnya sekali dan untuk selamanya. Sejak dia bertemu dengannya, dan sepertinya dia hidup bahagia, itu sudah cukup baginya. Pergilah, pertunjukannya bahkan belum dimulai, jadi bagaimana kita bisa pergi pada momen yang begitu menarik? Wei Ruyan terkekeh pelan saat bibirnya menyunggingkan senyum.
Bab 1859, Seekor Burung di Hutan. Tidak peduli apa, Zheng Yang adalah seniornya. Dia telah menawarkan hatinya kepada Su Feifei saat itu, hanya untuk ditolak dengan kejam. Jika Su Feifei menjalani hidupnya dengan benar sejak saat itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, dia benar-benar menemukan seorang lelaki tua besar untuk tinggal bersama. Tentu saja, itu adalah hak Su Feifei untuk memilih bagaimana dia ingin hidup. Tetapi Wei Ruyan tidak bisa menahan perasaan kesal pada pergantian peristiwa ini. Dan mengingat dia kesal, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka terus hidup bahagia? Tidak berharap Wei Ruyan menolak untuk pergi, Zheng Yang tiba-tiba memiliki firasat buruk. Junior, jangan main-main, mereka hanya orang biasa. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk pergi terlalu jauh. Mengabaikan protes Zheng Yang, Wei Ruyan duduk di kedai teh dan tersenyum manis pada pemiliknya. Bos, teko teh di sini. Setelah teko teh tiba, dia menyesap tehnya dengan santai seolah-olah dia hanya bermalas-malasan di sekitar area tersebut. Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk secara paksa mengeluarkan Wei Ruyan dari daerah itu, Zheng Yang mencengkeram dahinya sebelum duduk tepat di depannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Su Feifei memandang pria parubaya di sampingnya dan bertanya, "Siang G1, apakah kita benar-benar menuju ke istana kerajaan? Saya menginstruksikan rekan Shen Zui untuk membawakan saya beberapa tentara kematian, tetapi dia belum menyelesaikannya. Dia mungkin tidak menginginkan kursi kaisarnya lagi." Pria parubaya yang disapa Siang Ge mendengus dingin saat kilatan ganas melintas di matanya. Berani tidak mematuhi Siang Ge, Shen Zui itu benar-benar kurang ajar. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia mungkin berpikir bahwa dia benar-benar sesuatu. Su Feifei menutup mulutnya dengan tangannya saat dia mengejek dengan malu-malu, sepenuhnya mengungkapkan penghinaannya terhadap kaisar kerajaan Tianshuan. Di mata orang lain, Shen Zui adalah kaisar terhormat dari kerajaan Tianshuan, tetapi baginya, dia tidak berarti apa-apa. Betul sekali, dia hanya kaisar dari kerajaan tanpa peringkat yang sangat sedikit, tapi dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Jika bukan karena kebaikanku, dia pasti sudah mati berkali-kali, Siang Ge mencibir dengan dingin. Di tengah kata-katanya, wajahnya tiba-tiba berkedut, dan kekuatan tiba-tiba terkuras dari kakinya. Putong, dia jatuh dan berlutut di tanah. Terkejut, Su Feifei berseru ngeri, "Siang Ge." Dia tahu betul betapa kuatnya pria parubaya di sampingnya. Dalam hal kekuatan, bahkan Shen Zui sama sekali bukan tandingannya. Dia adalah eksistensi yang jauh melampaui ranah Zizun. Namun, baginya untuk jatuh begitu saja, sesuatu harus terjadi. Siapa yang menyerangku? Tidak berharap dipermalukan di depan umum, Siang Ge memelototi sekeliling dengan ganas saat dia meludah dengan rahang terkatup. "Kamu telah menderita racun memikat hati hantu surgawiku." Suara tenang terdengar di udara. "Jika Anda ingin hidup, Anda membutuhkan seseorang yang bersedia mentransfusikan darah segar mereka kepada Anda. Jika tidak, dalam waktu dupa dua, Anda akan mati karena kehilangan banyak darah dari 7 lubang 3 Anda, dan bahkan para dewa pun tidak akan dapat menyelamatkan Anda." Menelusuri suara itu, Siang Ge buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita muda duduk dengan anggun di depan kedai teh dengan secangkir teh panas di tangannya. "Kamu siapa? Kami tidak memiliki dendam satu sama lain, jadi mengapa kamu ingin membunuhku?" Dilihat dari bagaimana wanita muda itu bisa meracuninya dari jauh dan membuatnya tidak berdaya, serta fakta bahwa dia tidak dapat mengukur kedalaman kekuatan wanita muda itu sama sekali, Siang Ge menyadari bahwa dia bukan tandingan untuk wanita muda itu. Karena itu, dia tidak berani bergerak sembarangan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak dendam di dunia yang harus dihadapi? "Saya hanya menemukan pemandangan Anda menjengkelkan." Wei Ruyan dengan santai menyelipkan rambutnya ke belakang telinga saat dia meletakkan cangkir teh kembali ke atas meja. Dengan sikap acuh tak acuh, dia berkomentar, "Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Saya tidak berpikir Anda memiliki kemewahan untuk berlama-lama di sekitar sini jika Anda ingin hidup." Petik 2. Saya, Siang Ge dengan cepat mendorong Zenki di tubuhnya dengan harapan bisa menetralkan racun di tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat membuangnya. Itu mungkin seperti yang dikatakan wanita muda itu, dia membutuhkan seseorang untuk mentransfusikan darah mereka ke dalam dirinya agar dapat disembuhkan. Dengan ekspresi marah, dia menoleh ke Su Feifei di sampingnya dan berteriak, "Feifei, kemarilah." Aku, mengetahui apa yang Siang Ge pikirkan, wajah Su Feifei memucat ketakutan saat dia mundur ketakutan. Bahkan cinta sejati pun akan goyah dalam menghadapi hidup dan mati, apalagi hubungan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan. Menyaksikan Su Feifei mundur, Siang Ge menyipitkan matanya mengancam.
Apakah kamu berpikir untuk tidak mematuhi perintahku? Aku, Su Feifei gemetar ketakutan. Kamu hanya udik pedesaan. Tidak mungkinkah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai orang yang mulia? Anda seharusnya tahu harga di balik kemewahan yang diberikan kepada Anda. Cepat dan transfusikan darahmu padaku. Jika aku sembuh dari racun ini, aku akan menyayangimu seperti sebelumnya. Kalau tidak, aku akan memiliki hidupmu di sini, sekarang juga. Xiang Ge meraung saat niat membunuh berkobar dari matanya. Apa Su Feifei dan Su Maoqing? Mereka semua hanya alat yang nyaman yang dia miliki. Jangan, mengetahui bahwa dia kemungkinan akan kehilangan nyawanya jika transfusi terjadi, Su Feifei mundur dengan ketakutan. Namun, baru saja mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan energi yang kuat menyapu dirinya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa jika dia terus mundur, tidak ada keraguan bahwa Xiang Ge akan memiliki nyawanya. Cahaya di matanya segera menghilang, digantikan dengan kegelapan yang menyedihkan. Ada seseorang yang mencintainya sepenuh hati setahun yang lalu. Dia telah mengaku padanya, tetapi dia telah mencemoohnya karena latar belakangnya yang buruk dan menolaknya. Siapa yang tahu bahwa pemuda itu benar-benar akan menemukan dirinya sebagai guru yang baik dan naik ke puncak. Bahkan Shen Zui harus menghormatinya sebagai tamu terhormat. Dia berpikir bahwa dia telah kehilangan satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk keluar dari kemiskinan, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan bertemu Xiang Ge setahun yang lalu. Xiang Ge memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan membangunkan rumahnya yang besar ini. Dia berpikir bahwa dia benar-benar jatuh cinta padanya, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak lebih dari mainan bagi pihak lain. Tidak mengindahkan argumen antara keduanya, Wei Ruyan berbalik untuk melihat Zheng Yang dengan senyum di wajahnya. Bagaimana itu? Tidak ada cobaan yang lebih baik daripada hidup dan mati untuk menguji perasaan seseorang, dan jelas, kedua orang ini hanya memanfaatkan satu sama lain. Bagaimana dia ingin menjalani hidupnya adalah pilihannya sendiri. Saya tidak berhak ikut campur dalam urusannya, jawab Zheng Yang, tetapi dia merasa seolah-olah hatinya diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya. Dia menyukai wanita muda ini sejak usia yang sangat muda, dan untuk waktu yang lama, keinginan terbesarnya adalah berkumpul dengannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti itu. Aku akan memberimu kesempatan untuk berperan sebagai pahlawan. Tidakkah Anda ingin membuatnya menyesali keputusannya? Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Wei Ruyan menghasut Zheng Yang. Tidak perlu untuk itu, aku sudah menghapusnya dari hatiku. Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa itu tidak ada artinya bahkan jika dia membuatnya menyesali keputusannya. Mereka sudah menjadi dua orang dari dua dunia yang berbeda, sudah tidak mungkin bagi mereka untuk berkumpul. Selain itu, setelah mengetahui sifat Su Feifei, bahkan jika mereka berkumpul, dia tahu bahwa akan ada keraguan yang tersisa di benaknya bahwa pihak lain hanya tertarik pada kekayaan dan kekuatannya, bukan dirinya sendiri. Dia tidak suka menempatkan dirinya dalam posisi di mana dia akan terus-menerus meragukan pasangannya. Karena itu masalahnya, mengapa repot-repot? Tidak masalah apakah kamu telah menghilangkan perasaanmu padanya atau tidak. Jika kamu tidak melakukan apa-apa sekarang, dia akan benar-benar kehilangan nyawanya, kata Wei Ruyan dengan tenang sambil terus menyeruput tehnya. Zheng yang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa mata Xiang Ge benar-benar merah. Xiang Ge mengangkat lengannya dan menarik Su Feifei ke arahnya dengan zenkinya. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia dengan ringan menggorok pergelangan tangan pucat wanita muda itu, menyebabkan darah hangat mengalir keluar. Transfusi darah dan transfer garis keturunan adalah dua hal yang berbeda. Transfusi darah hanya membutuhkan satu untuk menggunakan darah orang lain untuk menggantikan darah beracun mereka sendiri. Prosesnya tidak terlalu rumit, dan bahkan dokter bintang 2 biasa pun dapat melakukan operasi semacam itu. Meskipun Xiang Ge telah diracuni, kultivasinya tidak ditekan. Selama dia melakukannya dengan hati-hati, dia akan bisa melakukannya sendiri. Melihat bahwa Su Feifei akan benar-benar kehilangan nyawanya jika terus begini, Zheng yang segera bangkit dan berteriak, "Tahan di sana." Sebagai tanggapan, Xiang Ge menoleh dan menatap Zheng yang dengan dingin. Pada saat yang sama, Su Feifei mendengar suara yang dikenalnya itu, dan tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sosok yang berjalan ke arahnya, dan air mata mulai mengalir dari matanya. Zheng Yang, kak kamu kembali. Tidak mungkin dia tidak mengenali suara itu. Itu milik pria muda yang telah mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya, hanya untuk ditolak. Menonton saat dia berjalan selangkah demi selangkah, sosoknya tampak sangat besar di bawah sinar matahari. Bab 1860, Identitas Xiang Ge. Meskipun Zheng yang tidak ingin bergerak,
dia tahu temperamen juniornya terlalu baik. Dia tidak begitu kejam untuk membiarkan Xiang Ge benar-benar membunuh Su Feifei, tetapi dia hanya akan turun tangan pada saat-saat terakhir. Meskipun dia tidak lagi merasakan gairah yang pernah dia miliki untuk wanita muda di depannya, dia tidak tahan melihat penderitaannya tepat di depan matanya. Kedatangan Zeng yang seperti sinar harapan terakhir bagi Su Feifei. Mencengkeram erat pada sinar harapan itu, dia dengan putus asa menangis, "Zeng Yang, selamatkan aku. Jangan khawatir." Dengan lambaian tangannya, energi yang dimiliki Xiang Ge di sekitar Su Feifei segera menghilang. "Kamu siapa?" Xiang Ge bertanya dengan mata menyipit. Dia hanya punya waktu dupa yang tersisa. Jika dia tidak segera menemukan seseorang untuk mentransfusikan darah kepadanya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Orang ini sepertinya muncul entah dari mana, dan dari kelihatannya, dia sepertinya memiliki hubungan dengan Su Feifei. Ini membuatnya sangat waspada. "Tidak masalah siapa aku hanya ingin bertanya apa hubunganmu dengannya. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu bisa bersama dengannya, bahkan membangun rumah yang begitu besar untuknya?" Zeng yang bertanya dengan tenang, seolah-olah seorang hakim mendikte hidup dan mati seorang penjahat. Setelah semua yang telah dia lalui, dia bukanlah pemuda seperti dulu. Jika bukan karena fakta bahwa Su Feifei adalah bagian terakhir dari penyesalan di lubuk hatinya, mimpi polos masa mudanya, dia tidak akan datang sejak awal. Xiang Ge merenung sejenak sebelum menjawab. "Aku memang memiliki perasaan padanya. Kalau tidak, mengingat identitas saya, mengapa saya harus merendahkan diri untuk hidup di kerajaan tanpa peringkat yang begitu sepele?" Petik 2. Dia memperhatikan bahwa pemuda itu telah duduk bersama dengan wanita muda yang telah meracuninya, dan dia menyadari bahwa dia juga tidak dapat melihat melalui kultivasi pemuda itu. Lebih jauh lagi, fakta bahwa pemuda itu mampu membuat Zen Qi-nya menghilang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda itu bukanlah sosok biasa. Secara keseluruhan, ini membuatnya secara naluriah menyadari bahwa dia tidak mampu menyinggung pemuda di depannya. "Kau punya perasaan padanya," Zeng yang mencibir. "Jika kamu memiliki perasaan padanya, bagaimana kamu bisa memintanya untuk mengorbankan dirinya demi kamu? Jika mereka berdua benar-benar memiliki perasaan satu sama lain, itu mungkin akan menjadi akhir dari semuanya. Lagi pula, dia sudah melepaskan perasaannya terhadap Su Feifei, jadi tidak ada alasan baginya untuk ikut campur dalam urusannya lagi." Namun, pria parubaya itu sebenarnya telah mengabaikan kehidupan Su Feifei hanya untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Faktanya, tidak ada sedikit pun belas kasihan atau penyesalan yang bisa dilihat di matanya. Ini membuat Zeng yang marah. Bagi seorang bangsawan dari sebuah kerajaan untuk datang ke kerajaan tanpa peringkat untuk membangun istana yang begitu besar, jika itu bukan karena cinta, dia harus merencanakan sesuatu. "Aku benar-benar cinta," Xiang Ge buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri. "Tidak perlu berbohong padaku, kamu tidak cukup kuat untuk melakukan itu," Zeng yang menyela dengan dingin sambil menjentikkan jarinya. Ark. Petik 2. Dengan teriakan kesakitan, Xiang Ge jatuh ke tanah kesakitan saat keringat membasahi seluruh tubuhnya. Itu hanya sesaat, tetapi itu membuatnya menyadari kesenjangan yang tak terjembatani antara dia dan pemuda di depannya. Hanya perlu memikirkan pihak lain untuk membunuhnya. "Siapa kamu di dunia ini? Dendam macam apa yang ada di antara kita berdua? Jika Anda menginginkannya, saya bisa memberikannya kepada Anda." Xiang Ge berteriak sambil menunjuk dengan panik ke arah Su Feifei. Xiang Ge adalah orang yang bisa mengorbankan orang yang dicintainya ketika hidupnya dipertaruhkan, apalagi seorang wanita yang sama sekali tidak dia rasakan. "Berikan dia padaku." Wajah Zeng yang berubah lebih dingin. "Apakah dia tidak lebih dari sebuah komoditas di mata Anda, atau apakah Anda melihatnya sebagai sebuah chip yang dapat Anda berikan kepada orang lain dan kapanpun Anda mau untuk menjamin kelangsungan hidup Anda sendiri?" "Aku," gigi Xiang Ge gemeretak ketakutan. Pada saat marah, Zeng yang gagal mengendalikan auranya sendiri, membuat Xiang Ge merasa seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas. Dengan pikiran, yang terakhir akan dapat menghancurkannya menjadi debu, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Sebelum bertemu dengan Su Feifei, dia memastikan untuk menyelidiki latar belakang Su Feifei. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di kota kerajaan Tianxuan, seharusnya tidak mungkin dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Sementara Xiang Ge ketakutan, Su Feifei mendapati pikirannya kosong dalam kebingungan. Setahun yang lalu, Zeng yang bukanlah siapa-siapa yang bahkan orang seperti dia bisa lempar ke tanah dan menginjaknya. Namun, setahun kemudian, sepertinya posisi mereka benar-benar terbalik. Bahkan Xiang Ge, sosok yang Shen Zui tidak berani menyinggung, hampir ketakutan di hadapannya. Seberapa kuatkah Zeng yang saat ini?
Melihat Xiang Ge hampir mati di bawah tekanan Zheng Yang, Wei Ruyan berjalan mendekat sambil meregangkan punggungnya dengan malas sambil berkata sambil tersenyum, "Guru kami akan marah jika kamu bertindak terlalu jauh. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Mendengar kata-kata itu, Zheng Yang menarik kembali auranya sebelum menatap Xiang Ge sekali lagi. Dengan mata menyipit, dia berkata, "Saya hanya ingin mendengar kebenaran mutlak, jadi jangan berani-beraninya bermain-main dengan saya. Orang yang baru saja meracunimu adalah juniorku. Jika saya melihat ada kepalsuan dari Anda, saya tidak punya pilihan selain meminta junior saya untuk melakukan pencarian jiwa pada Anda." Muda, tubuh Xiang Ge gemetar saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Wei Ruyan. Bertemu dengan senyum di wajahnya, tubuhnya membeku di tempat. Jika bahkan junior begitu kuat, bukankah itu akan lebih baik untuk senior? Berbicara, siapa Anda, dan apa tujuan Anda di sini? Zheng Yang menatap Xiang Ge dengan dingin saat kilatan biru memancar dari ujung tombaknya. Sebenarnya, bahkan tanpa mengandalkan pencarian jiwa, dia memiliki beberapa ratus metode yang bisa dia gunakan untuk memaksa pihak lain berbicara. Dia benar-benar akan gagal sebagai kepala Combat Master Hall jika dia tidak memiliki beberapa metode interogasi. Melihat kilatan biru pada tombak itu, Xiang Ge merasa seolah-olah seseorang telah meraih zenki-nya dan mengobrak-abriknya, meninggalkannya dengan perasaan sakit yang luar biasa. Jika bahkan melihat kilatan biru dapat meninggalkannya dengan perasaan seperti itu, dia tidak dapat membayangkan penderitaan yang akan dia alami jika hal seperti itu menembus tubuhnya. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari ini, Xiang Ge menggertakkan giginya sebelum memulai ceritanya. "Saya Xiang Yun, seorang pemburu harta karun. Saya telah menjelajahi kerajaan tidak berperingkat selama bertahun-tahun, mencari semua jenis harta karun, dan upaya saya akhirnya membawa saya ke sini." Pemburu harta karun. Zheng Yang dan Wei Ruyan bertukar pandang sebelum mengangguk. Mereka telah mendengar tentang pekerjaan seperti itu sebelumnya, dan pemburu harta karun paling terkenal di dunia tidak lain adalah klan Sageyun. Pemburu harta karun memiliki sarana luar biasa yang memungkinkan mereka untuk menentukan lokasi artefak tersembunyi, menjadikannya salah satu pekerjaan paling menguntungkan di benua guru-guru. Saya mendeteksi denyut energi yang luar biasa yang datang dari tempat Su Feifei tinggal, jadi saya pikir itu adalah artefak yang sangat kuat, jelas Yun Xiang. Pikiran pertamaku adalah membeli rumah itu, tapi aku segera menghilangkan gagasan itu karena aku tahu itu akan tampak agak mencurigakan jika orang luar sepertiku tiba-tiba membeli rumah di kerajaan tanpa peringkat. Selain itu, berburu harta karun adalah proses jangka panjang, jadi ada risiko anomali dalam tindakan saya akan menarik perhatian orang lain dan menempatkan saya dalam masalah. Jadi, saya menggunakan Su Feifei sebagai kedok bagi saya untuk melakukan pekerjaan saya. Dengan hubungan antara kami berdua yang berfungsi sebagai penutup, saya berhasil membeli semua rumah di daerah itu tanpa kesulitan. Setelah itu, untuk memastikan bahwa saya dapat melakukan operasi saya dalam privasi, saya memilih untuk membangun rumah besar di sini. Petik 2. Seperti kata pepatah, bahaya datang kepada mereka yang memamerkan kekayaan mereka. Memang benar bahwa kekuatan Yun Xiang tidak tertandingi di kerajaan Tianxuan, tetapi berita tentang munculnya harta yang unggul pasti akan menarik lebih banyak ahli dari seluruh benua. Pada saat itu, bahkan dengan kekuatan penuh dari klannya, tidak mungkin mereka bisa mengklaim harta itu untuk diri mereka sendiri. Karena itu, dia menggunakan pernikahan sebagai alasan untuk membeli semua rumah di daerah itu dan membangun rumah bangsawan sebelum mendirikan semua jenis formasi pelindung di daerah itu. Dengan cara ini, tidak ada yang akan curiga. Kamu bilang kamu menyukaiku, tapi semuanya hanya bohong sehingga kamu bisa mendapatkan harta karun yang tersembunyi di bawah rumahku. Kata-kata itu membuat wajah Su Feifei pucat saat dia jatuh lemah ke tanah. Saat itu, dia tertarik oleh kata-kata berbunga-bunga dan kekayaan luar biasa dari pihak lain. Dia mengira dia telah menangkap pria ini dengan pesonanya. Namun, ternyata yang diinginkan pihak lain bukanlah dirinya, melainkan harta yang tersembunyi di bawah rumahnya. Bab 1861, Tablet Batu yang Menakutkan. Mengetahui bahwa akan lebih baik baginya untuk menjauhkan diri sejauh mungkin dari Su Feifei, Yun Xiang mendengus dingin. Mengingat kepribadian penggali emas Anda dan penampilan Anda di bawah standar, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menggerakkan hati saya? Jika bukan karena fakta bahwa ada harta karun di bawah rumahmu, tidak mungkin aku akan bertahan denganmu sampai sekarang. Cukup, Zheng yang berkata dengan mengayunkan lengan bajunya. Peng, dipukul di dada, Yun Xiang dikirim terbang sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya memerah, dan seteguk darah merah menyembur dari bibirnya. Kamu hanya perlu menjawab apa yang ingin aku ketahui, kata Zheng yang dingin.
Segala sesuatu selain itu hanya membuang-buang waktuku. Ya, menekan luka-lukanya, Yun Xiang menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa dia telah berhasil menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Su Feifei sama sekali. Saya tidak begitu tahu tentang harta karun dan sejenisnya, tetapi selama setahun terakhir bekerja, saya telah mendekati tujuan saya. Namun, hanya saja penghalang di sekitar harta itu terlalu kuat, sehingga aku tidak dapat menembusnya karena kultivasiku yang kurang. Zeng yang merenung dengan kerutan yang dalam sejenak sebelum menjawab, bawa aku ke sana. Bagi seseorang dari klan Sageyun untuk melalui begitu banyak upaya hanya untuk mendapatkan beberapa harta, kemungkinan harta itu benar-benar tidak biasa. Karena itu masalahnya, dia benar-benar harus pergi untuk melihatnya. Baik, Yun Xiang mengangguk. Mengingat hidupnya ada di tangan pihak lain, tidak mungkin dia bisa menolak pihak lain. Dengan demikian, Zeng yang melepaskan tekanannya pada Yun Xiang, dan di bawah pimpinan yang terakhir, mereka memasuki manor. Adapun Su Feifei, dia berdiri ragu-ragu di tempat sejenak sebelum memilih untuk mengikuti mereka. Begitu Zeng Yang dan Wei Ruyan memasuki manor, hal pertama yang mereka perhatikan adalah formasi isolasi yang tak terhitung jumlahnya yang didirikan di sekitar. Benar-benar tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa manor itu sendiri adalah benteng tertutup, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari dalamnya. Melanjutkan ke depan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhenti di depan aula yang megah. Mendorong pintu terbuka, mereka melihat lubang besar terbentang tepat di depan mereka. Ada tumpukan besar tulang putih di sekelilingnya, membentuk pemandangan kehancuran. Kamu membunuh begitu banyak orang hanya untuk mendapatkan harta itu. Zeng yang menyipitkan matanya saat niat membunuh merembes keluar dari tubuhnya. Tanggung jawab Aula Master Tempur tidak hanya terletak pada menangkis suku iblis dunia lain tetapi juga untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran umat manusia. Membunuh begitu banyak manusia hanya untuk mendapatkan harta karun sudah merupakan pelanggaran terhadap kode moral Combat Master Hall. Tidak, aku tidak membunuh mereka. Mereka adalah pekerja yang saya menghabiskan banyak uang untuk menyewa. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan penggalian, tetapi belum lama ini, ketika mereka menggali tablet batu, aura dilepaskan, dan mereka semua mati di tempat. Karena takut akan menimbulkan kecurigaan, saya mengurangi mayat mereka menjadi tulang putih dan meninggalkan mereka di sini. Yun Xiang menjelaskan dengan bingung. Saya sudah memberi kompensasi yang mahal kepada keluarga pekerja. Meskipun aku sangat menginginkan harta itu, aku tidak berani membunuh orang yang tidak bersalah demi itu. Tablet batu, mengetahui bahwa para pekerja ini sudah mati dan akan sulit untuk terus menyelidiki masalah ini, Zeng yang memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu dan menanyakan kecurigaan lain yang dia miliki. Itu terletak di bagian bawah lubang. Saya mengirim 10 tentara kematian untuk memeriksanya, tetapi mereka semua mati segera setelah mereka mencapai sekitar tablet batu. Jadi, saya juga tidak terlalu yakin tentang apa yang terjadi, Yun Xiang menjelaskan dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia mengira dia telah menemukan harta karun yang sangat besar, tetapi siapa yang tahu bahwa jumlah korban tewas akan terus meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia sudah tenggelam terlalu banyak untuk membiarkan dirinya mundur tanpa membawa apa-apa. Karena tidak ada orang lain yang mau mendekati tablet batu itu, Yun Xiang tidak punya pilihan selain beralih ke Shen Zui dengan harapan mendapatkan beberapa tentara kematian darinya. Hanya saja dia tidak pernah berharap untuk menemukan kedua ahli itu tak lama setelah meninggalkan rumahnya. Ayo turun dan lihat. Mendengar bahwa tablet batu benar-benar telah merenggut begitu banyak nyawa, Zeng yang semakin tertarik. Ini, aku agak terlalu lemah untuk ini, jadi aku akan membiarkan kalian berdua, wajah Yun Xiang memucat. Tak perlu dikatakan bahwa dia tidak berani memasuki lubang itu sendiri. Dia takut dia akan mati seperti banyak orang lain yang telah pergi sebelum dia. Potong cer asteris P dan mulai bergerak. Wei Ruyan mendengus. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiang terlempar ke dalam lubang sebelum dia bisa melepaskan jeritan kesakitan. Setelah itu, Zeng Yang dan Wei Ruyan melompat masuk. Lubang itu kira-kira sedalam beberapa ratus meter. Ada banyak mutiara penerangan malam yang ditempatkan di sekelilingnya, membuat interior bersinar seolah-olah sudah pagi. Begitu mereka sampai di dasar lubang, Zeng Yang dan Wei Ruyan segera mulai melihat sekeliling, hanya untuk kerutan di wajah mereka tak lama kemudian. Aura ini, terasa sedikit aneh. Zeng Yang berkata setelah beberapa saat memeriksa dengan cermat. Itu adalah aura seorang sage kuno, kata Wei Ruyan. Dia menoleh ke Yun Xiang di sampingnya dan bertanya, di mana seharusnya tablet batu itu berada. Seharusnya di bawah sana, sambil menelan ludah karena ketakutan, Yun Xiang menunjuk ke depannya. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang jahat tentang tempat ini, Zeng Yang mengambil napas dalam-dalam dan mencabut tombaknya. Halo,
Dia menjentikkan pergelangan tangannya dengan ringan, dan tumpukan besar pasir disapu, memperlihatkan sebuah tablet batu besar. Ada prasasti misterius yang tidak dapat dibaca di tablet batu, dan itu memancarkan aura niat membunuh. Hanya dengan melihat tablet batu itu sudah cukup untuk membuat seseorang sakit kepala. Aura seorang sage kuno yang mereka berdua rasakan sebelumnya berasal dari tablet batu itu sendiri. Ini adalah tablet batu yang saya bicarakan. Tuan, saya agak terlalu lemah untuk ini, jadi saya akan pergi sekarang. Dengan bibir bergetar, Yun Xiang segera berbalik dan melesat pergi dengan ketakutan. Namun, baru saja mengambil 2 langkah, tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia mendapati dirinya tidak dapat melangkah lebih jauh. Dengan kami di sekitar, tidak mungkin kamu akan kehilangan nyawamu. Jika kita mati, tidak akan ada orang yang mengobati racunmu, dan kamu akan mati, kata Wei Ruyan dengan tenang. Yun Xiang benar-benar hampir menangis. Pihak lain benar, dia menderita racun yang parah, jadi jika keduanya mati, dia akan menjadi yang berikutnya mengikuti kemanapun dia melarikan diri. Aku akan pergi untuk melihatnya. Mengambil napas dalam-dalam, Zeng yang meletakkan tombaknya di depannya sebelum mendekati tablet batu dengan langkah waspada dan terkendali. Bahkan sebelum mencapai tablet batu, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang terkonsentrasi mengalir ke arahnya, tampaknya berusaha merobeknya menjadi 2. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, setiap pembudidaya sage besar akan menyerah pada tekanan besar sekarang. Namun, Zeng yang adalah seorang pembudidaya sage kuno, serta kepala aula master tempur. Dia telah meredam pikirannya sebelumnya, membuatnya sangat tahan terhadap Zen Key of Slaughter dari iblis dunia lain. Tidak peduli seberapa terkonsentrasi niat membunuh itu tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Berjalan ke tablet batu, dia memperhatikan bahwa itu memancarkan cahaya hangat. Seolah-olah puluhan ribu tahun yang dihabiskannya terkubur di bawah tanah tidak merusaknya sedikit pun, prasastinya tampak seperti baru diukir. Menelusuri prasasti dengan jarinya, Zeng yang menggelengkan kepalanya. Ini adalah karakter dari zaman kuno. Aku tidak bisa membacanya sama sekali. Karena keterbatasan pengetahuannya, ia tidak dapat membedakan isi prasasti tersebut. Jika guru mereka bersama mereka mungkin masih bisa melakukan sesuatu. Geji. Melihat bahwa Zeng yang benar-benar berani menyentuh tablet batu itu, gigi Yun Xiang bergemeletuk ketakutan. Semua pekerja dan prajurit kematian yang dia kirim telah meninggal bahkan ketika mereka berdiri agak jauh dari loh batu. Namun, pemuda ini mampu berjalan ke sana dan bahkan menyentuhnya langsung dengan tangannya. Seberapa kuat dia? Mengapa sosok yang begitu tangguh tiba-tiba datang ke tempat sekecil kerajaan Tianxuan? Tunggu sebentar, dia mengenali Su Feifei, dia menggunakan tombak, dan juniornya adalah praktisi ahli racun, mungkinkah mereka? Tiba-tiba, tubuh Yun Xiang membeku di tempat saat 2 nama muncul di benaknya. Meskipun dia tidak berada di klannya selama beberapa tahun terakhir, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengetahui perbuatan pria legendaris itu dan banyak muridnya. Memikirkannya, mereka tampaknya memiliki akar di kerajaan Tianxuan. Mungkinkah pemuda di hadapannya mungkin menjadi individu paling berbakat yang pernah dimiliki Aula Master Tempur, Aula Master Zeng? Dia tahu bahwa Master Aula baru dari Aula Master Tempur pergi dengan nama keluarga Zeng, tetapi dia tidak terlalu yakin dengan nama lengkap pihak lain. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya, dia tampaknya memiliki kesan bahwa nama lengkap pihak lain adalah Zeng Yang. Seorang wanita biasa seperti Su Feifei benar-benar menyukai kepala petahana dari Combat Master Hall. Ini. Tetesan keringat mulai memenuhi kepala Yun Xiang saat dia merasakan suara serak di belakang tenggorokannya. Dia merasa seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Bab 1862, Mayat. Mengabaikan Yun Xiang, yang menghadapi gangguan mental paling parah sepanjang hidupnya, kerutan di dahi Zeng yang semakin dalam saat dia berjalan di sekitar tablet batu untuk melihat lebih dekat. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Wei Ruyan. Wei Ruyan mengangguk sebagai jawaban, seolah menegaskan penilaian Zeng Yang. Jadi, Zeng yang menarik napas dalam-dalam sebelum mundur beberapa langkah. Setelah itu, tombaknya melesat dengan kekuatan yang luar biasa. Halo, riak spasial muncul di udara saat tombak menghantam pusat langsung dari tablet batu. Kaca, suara formasi yang terkoyak bergema saat seluruh tablet batu bergetar. Retakan besar muncul di tanah, membentuk lorong yang mengarah lebih jauh ke bawah. Bau busuk tidak ada di lorong. Namun, ada aroma sesuatu yang kuno dan menyeramkan, hampir seperti jalan setapak menuju dunia bawah. Ayo masuk untuk melihat. Zeng yang pemberani adalah yang pertama melangkah ke lorong, dan Wei Ruyan mengikuti di belakangnya.
Lorong itu gelap dan sedikit lembab. Prasasti di dinding telah menutup lorong dengan erat, sehingga mereka yang budidayanya belum mencapai sage kuno tidak akan pernah bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya ini adalah jalan setapak yang dibangun di era Kongsi, kata Wei Ruyan sambil memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Sebenarnya, lorong itu terlihat seperti baru, tetapi metode konstruksi dan prasastinya menunjukkan indikasi yang jelas dari zaman kuno, sehingga mengisyaratkan usianya. Menuju ke lorong, mereka melakukan perjalanan selama beberapa lusin li selama 1 jam sebelum akhirnya tiba di depan sebuah kamar batu. Zeng yang meletakkan tombaknya di depan dadanya sebagai persiapan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Pada saat yang sama, Wei Ruyan menjentikkan pergelangan tangannya dan menyematkan beberapa mutiara penerangan malam ke dinding di sekelilingnya, membawa penerangan ke area tersebut. Ruang batu itu berdiameter kira-kira 40 meter, dan di tengahnya ada peti mati yang terbuat dari batu biru. Itu memancarkan aura yang sangat bersejarah. Hanya ada peti mati di sini. Wei Ruyan mengerutkan kening heran. Orang bodoh mana yang akan membangun lorong bawah tanah yang membentang beberapa lusin li dan menyegelnya dengan tablet batu yang hanya bisa ditembus oleh orang bijak kuno hanya untuk menyimpan satu peti mati. Itu sangat boros, bukan? Bingung, Zeng yang perlahan mendekati peti mati. Mengangkat tombaknya, dia baru saja akan menggunakannya untuk membuka peti mati ketika aura tajam tiba-tiba memancar dari peti mati. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan sentakan di tangannya. Weng, tombak Zeng yang jatuh tepat ke tanah, seolah memberi hormat pada peti mati. Apa yang terjadi? Menyadari ada sesuatu yang salah, Wei Ruyan dengan cepat mengumpulkan aura racunnya saat dia bergegas maju, siap untuk memperkuat Zeng yang kapan saja. Tombakku telah dicegat oleh Spear Inten orang lain. Sepertinya orang di peti mati itu memahami niat tombak tingkat yang lebih tinggi dariku. Zeng yang menjawab dengan heran. Meskipun tombaknya bukan artefak sage kuno, melalui kontak yang lama dengannya, itu tidak akan terlalu pucat dibandingkan dengan satu. Meskipun demikian, ia masih dipaksa untuk tunduk-tunduk pada peti mati. Jelas bahwa apapun yang ada di peti mati memerintahkan tingkat niat tombak yang lebih tinggi daripada dia, membuat tombaknya benar-benar tidak berdaya di depannya. Tunggu sebentar. Apakah kamu memberitahuku bahwa benda di dalam peti mati itu memiliki ilmu tombak yang lebih maju darimu? Wei Ruyan hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Seniornya telah mempelajari ilmu tombaknya langsung dari guru mereka, dan dia sudah mencapai tingkat intisari tombak. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa dia adalah pengguna tombak paling tangguh kedua di era mereka. Meskipun begitu, dia sebenarnya mengatakan bahwa benda di dalam peti mati itu lebih tangguh darinya. Bagaimana bisa? Tidak peduli apa, kita harus membukanya untuk melihatnya. Junior, aku ingin kamu berkoordinasi bersamaku untuk membuka peti mati dengan paksa. Kata Zeng Yang. Wei Ruyan mengangguk setuju. Jadi, mereka berdua mengambil posisi di kedua ujung peti mati. Dengan pandangan pengertian, Zeng Yang dan Wei Ruyan mengangkat tangan mereka secara bersamaan dan meraih. Mereka berdua ahli sage kuno yang telah menerima bimbingan pribadi Zhang Xuan selama sebulan, menyebabkan kecakapan bertarung mereka meningkat ke tingkat yang luar biasa. Bahkan ahli ranah reinkarnasi darah akan didorong ke sudut melawan kekuatan gabungan mereka, apalagi peti mati belaka. Jia, suara melengking mengerikan bergema di udara saat retakan muncul di peti mati. Aura luar biasa melonjak ke langit, mengancam akan meruntuhkan seluruh gua bawah tanah pada mereka. Zeng yang dengan cepat menyegel aura dengan lambaian tangannya, dan hanya setelah memastikan bahwa itu tidak bocor sama sekali, dia akhirnya maju perlahan. Aura orang bijak kuno bersifat merusak. Bahkan jika sepotong itu bocor, itu bisa menyebabkan bencana besar. Tentu saja, pembudidaya sekaliber mereka dapat mengatasinya dengan mudah, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk warga sipil kota kerajaan Tianxuan. Kecerobohan mereka bisa dengan mudah mengejar kematian yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan ke peti mati, mereka mengintip ke dalam, hanya untuk melihat mayat terbaring diam di dalam. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, mayat itu tetap mempertahankan daging dan darahnya. Dari penampilan luarnya, sepertinya itu hanya orang yang sedang tidur. Itu adalah mayat seorang sage kuno. Alis keduanya terangkat. Hanya mayat seorang sage kuno yang mungkin bisa mempertahankan kekuatan menakutkan seperti itu bahkan setelah kematian. Hanya mayat seorang sage kuno yang tidak dapat membusuk, memungkinkannya untuk mempertahankan penampilan luarnya bahkan setelah puluhan ribu tahun. Ini adalah, melihat mayat itu lebih dekat, Zeng yang tiba-tiba memikirkan sesuatu yang menyebabkan wajahnya pucat, dan tubuhnya menegang karena terkejut. Apa yang salah? Wei Ruyan bertanya dengan penasaran. Meskipun mereka tidak sering berinteraksi satu sama lain,
dia memiliki pemahaman yang baik tentang kepribadian Zheng Yang. Seniornya ini memiliki kepribadian yang berani dan sembrono, jadi membingungkan melihat dia diguncang oleh mayat belaka. Dia adalah Sage kuno Rankyu. Zheng Yang berseru sambil mengepalkan tinjunya dengan erat. Sage kuno Rankyu, maksudmu murid Kongsi yang membanggakan kecakapan bertarung terbesar, pendiri Combat Master Hall. Wei Ruyan terkejut. Betul sekali. Zheng Yang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kekacauan di benaknya. Sage kuno Rankyu telah menjadi salah satu dari 10 utusan di bawah pengawasan Kongsi, dan dia adalah Sage kuno terkuat selain dari Kongsi sendiri. Fakta bahwa dia adalah pendiri Combat Master Hall adalah bukti kekuatannya yang luar biasa. Pada 2 kesempatan berbeda, ketika dia mewarisi posisi Progeny of Combat dan Hall Master, dia berlutut di depan patung Sage Rankyu kuno, yang terlihat identik dengan mayat di depannya. Ini juga mengapa dia mengidentifikasi pihak lain dengan sekali pandang. Memikirkan bahwa salah satu murid terbesar Kongsi, Sage kuno terkuat kedua di dunia, akan benar-benar menguburkan mayatnya di sana. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan dalam catatan apapun. Tidak heran tombaknya membungkuk segera setelah bertemu dengan peti mati. Sage kuno Rankyu adalah seorang Spear Master, dan Dragon Bone Divine Spear adalah sesuatu yang dia tempa sendiri. Fakta bahwa pihak lain telah memalsukan artefak yang begitu kuat menunjukkan seberapa dalam pemahamannya tentang ilmu tombak. Tidak heran jika pemahaman pihak lain tentang spearmanship bahkan melebihi dirinya sendiri. Setelah pulih dari keterkejutannya, Zheng Yang berbalik dan menginstruksikan, "Junior, saya ingin Anda segera kembali dan memberitahu guru kami tentang masalah ini. Sementara itu, aku akan berjaga-jaga di sini." Skala masalah melampaui harapan awal mereka. Mengingat beratnya masalah, yang terbaik bagi mereka untuk membawa guru mereka untuk membantu membuat penilaian. Memahami logika di balik keputusan Zheng Yang, Wei Ruyan segera berbalik dan melayang kembali ke permukaan. Setelah kepergian Wei Ruyan, Zheng Yang berjalan perlahan di sekitar peti mati, ingin melihat lebih dekat pada tetua yang telah mendirikan Aula Master Tempur. Tapi tiba-tiba, serangkaian suara klak mekanis bergema di udara, dan lorong lain muncul di bawah peti mati. Zheng Yang ragu-ragu sejenak setelah melihat pemandangan ini sebelum memutuskan untuk masuk. Bam! Begitu dia melangkah ke lorong, sinar cahaya di atasnya menghilang. Lorong itu langsung menutupnya. Menghadapi situasi seperti itu, Zheng Yang mengerutkan kening dengan bingung, tetapi dia tidak panik. Dia mengeluarkan Night Illumination Pearl sebelum dengan hati-hati menuju lebih dalam ke lorong. Beberapa langkah kemudian, dia menemukan aula besar lain muncul di hadapannya. Tata letaknya sangat mirip dengan aula sebelumnya, dan ada juga peti mati yang diposisikan di tengah ruangan. Zheng Yang merenung sejenak sebelum berjalan menuju peti mati. Dia mengangkat tangannya dan membuka paksa tutupnya, sehingga memperlihatkan sosok di depannya. Ketika dia melihat lebih dekat pada mayat itu, seolah-olah ledakan kecil telah terjadi di benaknya. Dia buru-buru mundur beberapa langkah, sampai punggungnya menempel di dinding. Namun, meski begitu, ketidakpercayaan di benaknya tidak hilang sama sekali. Itu sangat lama sebelum suara serak akhirnya keluar dari tenggorokannya. Kongsi. Bab 1863, Kongsi sudah mati. Mayat yang tergeletak di peti mati tidak lain adalah guru dunia, Kongsi. Bukankah dia telah naik ke dimensi yang lebih tinggi? Mengapa mayatnya ada di sana? Pikiran Zheng Yang kosong pada saat itu juga. Tidak ada pikiran yang muncul di benaknya sama sekali, dan dia tidak berani memikirkan masalah ini lebih dalam. Ini sangat besar sehingga jika dia mengucapkan kata yang salah, itu bisa menyebabkan bencana besar. Kongsi adalah pilar dukungan di dalam paviliun guru-guru. Meskipun dia telah menghilang dari dunia, banyak yang masih memegang ajarannya dengan baik dan memandangnya sebagai aspirasi utama mereka. Tidak ada yang pernah mengira bahwa Kongsi yang hebat akan benar-benar mati di sana. Sama seperti patung-patung yang didirikan dalam wujudnya di luar, dia memiliki senyum lembut di bibirnya, mengingatkan pada seorang guru yang baik hati. Seolah-olah dia telah terbunuh di tengah-tengah kuliahnya. Tetapi mengingat kekuatan yang dimiliki Kongsi, siapa yang mungkin memiliki kemampuan untuk membunuhnya? Dan siapa yang menguburkannya di sana, sehingga bahkan paviliun guru-guru dan 100 sekolah filsuf sama sekali tidak menyadarinya. Jantung Zheng Yang berdetak kencang saat dia merasakan tenggorokannya menjadi kering. Ada begitu banyak kata di benaknya, tetapi dia tidak dapat menyuarakan satu pun dari mereka. Akhirnya, dia memilih untuk hanya duduk di lantai dan menunggu dirinya tenang. Ada perasaan terkejut ketika dia melihat mayat Sage Rankyu kuno, dan setelah menemukan mayat kedua, tidak ada apapun selain kengerian di benaknya. Itu sangat normal bagi siapapun di dunia untuk mati,
Tetapi untuk hal seperti itu terjadi pada kongsi yang dihormati juga, keyakinan yang tak terhitung jumlahnya akan hancur dalam sekejap. Zheng yang sangat bingung sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sama sekali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya akan diselesaikan begitu guru ada di sini. Zheng yang berjuang berdiri saat dia mengguncang pikiran apapun yang ada di benaknya. Setelah mengikuti gurunya begitu lama, dia tahu bahwa tidak ada kesulitan di dunia yang dapat menjatuhkan gurunya. Tidak apa-apa, dia tidak bisa menemukan solusi dari kebingungan yang dia lihat saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Dengan pemikiran seperti itu, dia meninggalkan aula, berniat untuk kembali ke tempat asalnya. Namun, kakinya tiba-tiba membeku di tempat. Gelombang kekuatan menyapu dirinya, dan kesadarannya kabur. Putong, diam, duduk di ruangan tempat dia mengajar sebelumnya, Zhang Xuan merasakan keadaan pikirannya mengalir bebas, meluas ke kejauhan bersama dengan pikirannya. Dia hanya menjadi pustakawan biasa di kehidupan sebelumnya. Itu di luar imajinasinya bahwa hari itu akan datang ketika dia akan pergi ke dunia lain. Itu adalah periode kebingungan dan kepanikan ketika dia pertama kali melampaui. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan satu-satunya keinginan yang mendorongnya maju adalah keinginan untuk terus hidup. Butuh beberapa waktu untuk semuanya menjadi tenang dan baginya untuk berasimilasi ke dunia. Semua kenangan hidupnya melonjak ke kepalanya, baik itu kehidupan sebelumnya, periode setelah transisionnya, saat dia pertama kali melangkah ke Library of Heaven's Path. Perlahan, sesuatu tampak tumbuh di dalam Zhang Xuan. Itu adalah kekuatan yang tampaknya melebihi bahkan langit itu sendiri. Itu akan terlepas dari tanah dan berkembang menjadi sesuatu yang indah. Pada saat pencerahannya, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di telinganya. Dia perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat Wei Ruyan berdiri di depannya. Mendengar kata-kata Wei Ruyan, Zhang Xuan tiba-tiba bangkit. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menemukan mayat Sage Ran Qiyu kuno? Sage kuno Ran Qiyu adalah yang terkuat dari banyak murid Kongsi, dan dia adalah sosok yang dikagumi oleh para master tempur yang tak terhitung banyaknya. Mengapa mayatnya ditemukan di sana, belum lagi bahwa itu bahkan disembunyikan di aula bawah tanah sedalam beberapa lusin li. Bawa aku untuk melihatnya. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, dia buru-buru mengikuti Wei Ruyan ke Manor Yun Xiang dan ke lorong bawah tanah. Tidak lama kemudian dia tiba di aula dengan peti mati tepat di tengahnya. Setelah melihat lebih dekat, kerutan ketat terbentuk di antara alis Zhang Xuan. Dilihat dari penampilan luar dan auranya, dia tampaknya adalah Sage Ran Qiyu kuno. Kembali ketika dia berada di Gunung White Creek, dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jiwa Sage Ran Qiyu yang terfragmentasi. Mayat yang berada tepat di hadapannya memiliki penampilan yang sama, dan bahkan aura yang mereka pancarkan sangat mirip. Mayat itu kemungkinan milik Sage Ran Qiyu kuno. Kamu harus datang dan melihatnya juga. Zhang Xuan berkata dengan jentikan pergelangan tangannya. Tombak surgawi tulang naga terbang keluar dari pinggang Zhang Xuan dan berubah menjadi naga hitam agung di udara. Menatap peti mati di bawahnya, ia turun ke tanah dan berlutut. Menguasai, tubuh naga besar itu bergetar hebat saat rengekan kecil keluar dari mulutnya. Itu adalah artefak yang ditempa oleh Sage Ran Qiyu kuno. Selama ini, ia berpikir bahwa Sage kuno Ran Qiyu akan naik ke dimensi yang lebih tinggi bersama dengan Kongsi setelah menyegelnya di domain kuno di White Creek Mountain, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mati begitu saja. Sepertinya itu nyata, kata Zhang Xuan. Dia melihat sekeliling aula, dan sedikit kerutan muncul di dahinya. Dia menoleh ke Wei Ruyan dan bertanya, di mana Zheng Yang? Saya tidak terlalu yakin. Dia seharusnya ada di sini, Wei Ruyan terkejut. Mengingat bahwa Zheng Yang telah memintanya untuk mendapatkan guru mereka, masuk akal bahwa dia akan menunggunya di sana. Kenapa dia tidak terlihat dimanapun? Zhang Xuan memindai daerah itu dengan hati-hati, tetapi tidak ada jejak Zheng yang dapat ditemukan. Akhirnya, dia meletakkan telapak tangannya dengan ringan di atas mayat Sage Ran Qiyu kuno. Jika dia ingin memahami tempat ini, cara terbaik adalah melakukannya melalui Library of Heaven's Path. Kekurangan, Library of Heaven's Path tersentak, tetapi tidak ada buku yang terbentuk. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena Sage Ran Qiyu kuno hanya mayat saat ini atau bahwa tempat itu memiliki kemampuan untuk menghalangi pemandangan surga. Seharusnya yang terakhir, pikir Zhang Xuan sambil terus mengamati sekelilingnya. Dia telah menggunakan Library of Heaven's Path pada mayat sebelumnya, dan satu-satunya batasan adalah dia tidak dapat mengumpulkan banyak informasi tentang kehidupan individu sebelum kematian mereka. Namun, untuk detail lainnya seperti tingkat mayat mereka dan sebagainya, itu masih akan dikompilasi dan direfleksikan dalam sebuah buku.
Ini agak mirip dengan apa yang biasanya terjadi ketika dia memeriksa artefak. Namun, fakta bahwa tidak ada yang terjadi berarti bahwa seluruh tempat itu kemungkinan besar tersembunyi dari surga. Ini juga menjelaskan mengapa tidak ada pelihat yang mampu mengungkap fakta bahwa murid terkuat Kong Si benar-benar mati di sana. Ini adalah tanah kuno yang belum dirusak oleh perang antara umat manusia dan iblis dunia lain. Ini menawarkan harapan untuk memulihkan garis keturunan yang berkurang. Mungkinkah ini terkait dengan alasan mengapa mayat Sage Rankyu kuno dimakamkan di sini? Zhang Xuan mulai mencoba mengumpulkan petunjuk untuk menjelaskan kejadian di sana. Selain fakta bahwa sebagian besar domain kuno memiliki energi spiritual yang tipis, menjadikannya lingkungan yang tidak cocok untuk kultivasi, sebenarnya ada banyak hal mistis tentang mereka. Pertama, dia telah melampaui domain kuno, serta fakta bahwa mayat Sage Rankyu kuno telah ditemukan di sini. Mungkinkah ada hubungan antara kedua hal itu? Zhang Xuan mengaktifkan Eye of Insight-nya untuk melakukan pemindaian menyeluruh sekali lagi. Ada lorong di bawah sini, kata Zhang Xuan sambil menghentakkan kakinya dengan ringan. Jiaya, peti mati itu mulai bergerak ke samping, memperlihatkan lorong yang tersembunyi di bawahnya. Dia bertukar pandang dengan Wei Ruyan sejenak menuju lorong. Secara alami, Wei Ruyan dengan cepat mengikuti juga. Tata letak aula kedua adalah replika yang tepat dari yang pertama. Bahkan lokasi peti mati itu identik. Itu benar-benar terasa seolah-olah mereka mencoba menavigasi jalan mereka melalui labirin kuno. Selain peti mati, seluruh ruangan kosong, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Guru, sepertinya senior Zeng yang ada di sini, Wei Ruyan tiba-tiba berkata. Zhang Xuan berbalik untuk melihat Wei Ruyan. Ada sedikit lekukan di dinding di sana. Dilihat dari bentuknya, sepertinya itu ditinggalkan olehnya, kata Wei Ruyan sambil menunjuk ke arah dinding. Berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa memang ada lekukan yang dalam di dinding. Ukurannya cocok dengan fisik Zeng Yang. Kemungkinannya adalah bahwa itu telah dibuat ketika punggung Zeng Yang ditekan ke dinding. Kamu benar, dia mungkin telah melihat mayat di peti mati dan mundur karena takut, Zhang Xuan beralasan saat percikan rasa ingin tahu muncul di matanya. Apa yang ada di peti mati yang akan membuat Zeng Yang lebih takut daripada mayat Sage Rankyu kuno? Ayo buka dan lihat, Zhang Xuan menginstruksikan saat dia berjalan ke peti mati. Jia, tutup peti mati dibuka paksa, memperlihatkan sosok tepat di depan mereka. Dia memiliki ekspresi tenang dan damai di wajahnya, seolah-olah dia baru saja diistirahatkan belum lama ini. Melihat pemandangan ini, Zhang Xuan merasakan darahnya menjadi dingin. Mayat yang ada di dalam peti tidak lain adalah Zeng Yang. Bab 1864, Penghalang Kuat. Berbaring di peti mati, ada sedikit senyum di bibir Zeng Yang. Tubuhnya masih hangat, dan sepertinya dia akan membuka matanya setiap saat. Senior, aura racun terkonsentrasi merembes keluar dari tubuh Wei Ruyan saat emosi yang kuat mulai menumpuk di dalam dirinya. Terlepas dari penampilannya yang dingin, dia sangat peduli pada yang lain. Sementara dia telah menurunkan Zeng Yang sebelumnya, hanya melihat mayatnya membuatnya merasa seolah-olah hatinya akan meledak. Jika dia tahu siapa pelakunya, tidak ada keraguan bahwa dia akan langsung berlari untuk mencabik-cabik orang itu. Kendalikan emosimu, Zhang Xuan berteriak. Ya, mendengar kata-kata gurunya, Wei Ruyan dengan cepat tersadar dari kondisinya. Namun demikian, dia tidak bisa berhenti gemetar saat dia melihat mayat di peti mati. Ini bukan Zeng Yang, kata Zhang Xuan. Dia juga pernah menerima kejutan hidupnya saat pertama kali melihat wajah mayat itu. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tubuh itu terlalu hidup, pasti akan ada beberapa perubahan pada tubuh seseorang setelah kematian mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka dalam hidup. Selanjutnya, dia sangat menyadari karakter Zeng Yang, dia tidak akan pernah menjadi orang yang menerima kematian dengan begitu damai. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan merobek tulang dari pelakunya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Lebih penting lagi, dia telah meninggalkan gelombang Zenki jalur surga di tubuh Zeng Yang, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa membunuh Zeng Yang tanpa menarik perhatiannya. Jika bukan senior Zeng Yang, maka Wei Ruyan terkejut dengan apa yang dikatakan Zhang Xuan. Tidak peduli bagaimana dia melihat atau menyentuh mayat itu, sangat jelas bahwa itu milik Zeng Yang. Dia tidak bisa membayangkan apapun di dunia ini yang mungkin bisa membuat replika dirinya yang begitu hidup. Ini kemungkinan besar ilusi yang mengaburkan perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan. Sesuatu yang bahkan bisa menipu surga, gumam Zhang Xuan saat dia berjalan mondar-mandir di aula. Jika yang muncul bukan Zeng Yang, dia mungkin tidak akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu adalah ilusi.
Ini karena pemandangan di depannya terlalu nyata, dan Library of Heaven Spot kebetulan lumpuh. Sebuah ilusi. Wei Ruyan melihat sekelilingnya sebelum akhirnya mencubit pipinya sendiri. Aduh. Tombak surgawi tulang naga. Zhang Xuan memanggil. Halo. Tombak surgawi tulang naga terbang dari lorong. Dengan tombak di tangannya, Zhang Xuan merasakan kekuatan tak terbatas melonjak ke tubuhnya. Dia mengangkat ujung tombaknya dan mengarahkannya tepat ke peti mati batu. Ledakan. Peti mati itu ditembus, dan seluruh ruangan menghilang seperti gelembung. Detik berikutnya, mereka melihat Zheng yang berbaring secara diagonal di dekat dinding, tidak bergerak. Dari kelihatannya, sepertinya dia pingsan. Apa yang ada di depan mereka bukanlah peti mati tetapi penghalang besar yang menyerupai cermin. Sepertinya mereka berdua telah berjalan ke dunia di dalam cermin, sehingga mengaburkan persepsi mereka tentang kenyataan. Ini sebenarnya ilusi, seru Dragon Bone Divine Spear penuh semangat. Jika itu masalahnya, bisakah mayat tuan tua itu palsu juga? Jadi, tuan tua itu sebenarnya belum mati. Itu merupakan pukulan besar baginya melihat mayat tuan tua muncul tepat di depan matanya. Karena ini semua hanya ilusi, mungkinkah mayat itu juga ilusi? Maaf, tapi tubuh Sage Rankyu kuno sepertinya asli. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Itu adalah kekuatan dari mayatnya yang telah menopang segalanya di sini. Jika tubuhnya palsu, tempat ini tidak akan disembunyikan dari surga. Sebanyak yang dia benci untuk menghancurkan harapan Dragon Bone Divine Spear, kebenarannya adalah kebenarannya. Saat ilusi menghilang, dia menyadari kebenaran juga. Sebuah ilusi bahwa dia tidak dapat membedakan dan mampu menipu bahkan langit pasti membutuhkan sejumlah besar energi untuk mempertahankannya, dan pusat dari formasi ini adalah mayat Sage Rankyu kuno. Hanya Sage kuno terkuat kedua di dunia yang mungkin memiliki kemampuan untuk memperdayanya, sehingga dia gagal menyadari bahwa dia berada dalam ilusi sesaat. Jadi, tuan tua itu benar-benar mati. Tombak surgawi tulang naga jatuh ke lantai dengan lemah. Jika mayat itu nyata, itu berarti petapa kuno Rankyu benar-benar mati. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah petapa kuno Rankyu benar-benar mati atau tidak. Hanya karena mayat itu nyata bukan berarti dia sudah meninggal. Ambil contoh Sovereign Chen Yong yang lama. Tubuhnya telah dikubur, dan kultivasinya telah diteruskan ke Liu Yang. Namun, jiwanya telah diambil oleh dewa dari Azure, dan ada kemungkinan besar dia bisa dihidupkan kembali di masa depan. Zhang Xuan berkata, mereka yang telah menjadi sekuat Sage Rankyu kuno tidak mungkin mati semudah itu. Bahkan Vicious bisa bangkit kembali meski telah dibagi menjadi begitu banyak bagian, apalagi Sage kuno Rankyu. Bahkan jika mayat itu nyata, selama jiwanya masih ada, dia tidak bisa dikatakan mati dalam arti yang sebenarnya. Mendengar penjelasan itu, mata berkaca-kaca Dragon Bone Divine Spear menjadi sedikit cerah saat dia menghela nafas lega. Ini, kamu benar. Pertama, kita harus membangunkan Zheng Yang, kata Zhang Xuan. Pasti terjadi sesuatu sehingga dia tidak sadarkan diri. Dengan satu ketukan jarinya, dia mengirimkan gelombang Zenki jalur surga ke tubuh muridnya. Beberapa saat kemudian, Zheng Yang perlahan membuka matanya. Zheng Yang selalu menjadi individu yang berkemauan keras, dan bahkan untuk seseorang seperti dia yang pingsan, kemungkinan dia telah menerima semacam kejutan yang mengejutkan yang mengakibatkan fluktuasi intens dalam keadaan pikirannya. Guru, wajah Zheng yang memerah saat dia dengan cepat berdiri. Kaulah yang pertama kali memasuki ruangan ini. Apa yang terjadi di sini hingga kamu pingsan seperti ini? Wei Ruyan bertanya. Aku, menggosok kepalanya untuk meredakan sakit kepala yang membelah di benaknya. Zheng yang menarik napas dalam-dalam sebelum dia memulai penjelasannya. Aku menemukan lorong menuju ke sini, dan ada aula yang mirip dengan yang di atas. Ada peti mati juga, dan ketika saya membukanya untuk melihatnya, saya melihat tubuh Kongxi. Tubuh Kongxi. Zhang Xuan mengerutkan kening. Mereka telah melihat mayat Zheng Yang sedangkan Zheng Yang telah melihat tubuh Kongxi. Apakah ada semacam hubungan antara keduanya? Terlepas dari apa yang terjadi di sini, kemungkinan ada hubungannya dengan penghalang ini. Aku yakin tempat ini ada hubungannya dengan Kongxi. Tidak dapat membuat kesimpulan yang tepat dengan bukti terbatas yang mereka miliki di sini. Zhang Xuan memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan mengerjakan hal-hal yang lebih pasti. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke penghalang besar seperti cermin di depannya. Jawaban yang dia cari kemungkinan besar ada di luar sana. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah mencari cara untuk sampai ke sisi lain. Biarkan aku mencobanya. Zhang Xuan mengangkat tombak surgawi tulang naga di tangannya dan menusuk lurus ke depan. Halo, tombak itu merobek ruang, membuat lubang menembus dunia. Dalam sekejap, itu mengenai penghalang tepat. Ledakan, energi besar menyapu seluruh area.
Tubuh Zhang Xuan menegang sedikit sebelum dipukul mundur dengan paksa. Punggungnya menabrak dinding di belakang, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan napasnya menjadi sedikit terengah-engah. Dalam waktu singkat, dia sudah mengalami cedera yang signifikan. Itu tidak berhasil. Zhang Xuan tercengang. Kekuatannya, dipasangkan dengan Dragon Bone Divine Spear, bahkan memberinya kekuatan untuk melawan dewa yang pernah dia temui sebelumnya. Mempertimbangkan bahwa dia telah menempatkan kekuatan penuhnya di belakang penusuk, tidak terpikirkan bahwa dia telah gagal untuk menimbulkan kerusakan sekecil apapun pada penghalang. Sebaliknya, dia menderita serangan balasan yang sangat parah sehingga dia hampir menyemburkan darah. Itu gila, hanya apa di dunia yang terbuat dari penghalang yang begitu menakutkan? Tuan, biarkan aku mencobanya. Suara setan terdengar di benaknya. Lanjutkan, Zhang Xuan mengangguk saat dia melepaskan Vicious dari Book of Heaven's Path. Vicious telah melengkapi tubuhnya, dan dia telah mengasimilasi pakaian jerami. Kekuatannya saat ini bisa dikatakan setara dengan pembudidaya tahap utama ranah Dimension Saterer. Jika dia bergerak, dia mungkin bisa menghancurkan penghalang. Bab 1865, Menjadi Guru Dunia. Sepasang tangan besar terulur dari buku, menyebabkan seluruh aula bawah tanah bergetar tanpa henti, seolah-olah ada gempa bumi. Tangan besar itu membanting kuat ke penghalang. Ledakan, gelombang kejut yang kuat menyembur ke sekitarnya, memaksa Zhang Xuan dan yang lainnya mundur tak terkendali. Pada saat badai mereda, mereka mengalihkan pandangan mereka ke penghalang sekali lagi, hanya untuk melihatnya masih utuh. Tidak ada kerusakan sedikit pun yang terlihat. Di sisi lain, jari-jari Vicious mulai berdarah. Tuan, izinkan saya mencobanya lagi. Dengan serangannya yang gagal menembus penghalang, Vicious menundukkan kepalanya karena malu. Tidak perlu untuk itu. Jika kamu bergerak lagi, kemungkinan seluruh aula bawah tanah akan runtuh menimpa kita. Zhang Xuan berkata. Aula bawah tanah sudah mencapai batasnya setelah beberapa dampak. Jika mereka melanjutkan, tidak ada keraguan bahwa itu akan runtuh pada mereka. Tentu saja, mengingat kekuatan mereka, mereka tidak akan mengalami kerusakan sedikit pun. Yang mengkhawatirkan adalah warga kota kerajaan Tianxuan yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di atas. Kekuatan orang bijak kuno terlalu besar. Jika kekuatan seorang kultivator dimensi penghancur dimensi mengamuk sedikit pun, kota itu bisa menjadi neraka yang hidup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa melakukannya dengan paksa. Pasti ada cara lain untuk melewati penghalang ini, kata Zhang Xuan sambil tersenyum. Fakta bahwa bahkan seorang kultivator dimensi penghancur sepertimu tidak dapat menembusnya berarti bahwa penghalang itu didirikan oleh Kongsi. Turun ke jalan pemikiran ini, saya pikir saya harus bisa menemukan sesuatu. Petik 2. Alasan Zhang Xuan membuat Vicious bergerak adalah untuk menguji batas penghalang. Fakta bahwa itu bisa menahan serangan Vicious berarti kemungkinan ada hubungannya dengan Kongsi. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan berjalan ke penghalang dan memasukkan aura guru-guru surgawi ke dalam. Mengingat bahwa mereka berdua adalah guru-guru surgawi, mungkin ini kunci untuk menyelesaikan kemacetan di hadapannya. Weng, saat aura mengalir masuk, penghalang itu tiba-tiba mulai goyah. Wawasan yang tak terhitung jumlahnya mengenai pendidikan dan bimbingan mengalir ke kepalanya, meninggalkan kesan yang lebih dalam tentang pekerjaan guru utama. Seolah-olah semua cita-cita yang dianut Kongsi telah ditanamkan padanya. Menggunakan dunia sebagai contoh, seseorang dapat meluruskan pikiran mereka untuk menyelaraskan dengan alam dan mencakup segala sesuatu di dunia. Sebuah suara bergema di kepala Zhang Xuan. Itu bisa menjadi pemikiran yang tersisa dari Kongsi, tetapi pada saat yang sama, sepertinya itu adalah interpretasinya sendiri juga. Seorang guru-guru surgawi adalah seorang guru besar yang diakui oleh surga. Menggunakan surga sebagai contoh, guru-guru surgawi dapat dengan cepat naik pangkat. Namun, jika mereka ingin melampaui surga, kesulitan yang akan mereka hadapi berlipat ganda. Liu Yang, Zheng Yang, dan yang lainnya, misalnya, telah belajar di bawahnya sebagai murid langsungnya, memungkinkan kultivasi mereka meningkat jauh melampaui kecepatan pembudidaya biasa. Namun, jika mereka ingin melampaui dia, ya, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka capai dalam hidup mereka. Bukan karena mereka lemah, tetapi sebagian besar teknik kultivasi mereka yang mereka latih berasal darinya, dan itu telah membentuk dasar kultivasi mereka. Jika mereka ingin melampaui dia, mereka harus mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teknik kultivasinya atau menggulingkan semua yang telah mereka pelajari sebelumnya. Kongsi memiliki lebih dari 3.000 murid di dunia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengunggulinya. Dari sana, terlihat betapa sulitnya untuk melampaui garis keturunan seseorang. Saya pikir saya mengerti.
Saya seorang guru-guru surgawi, seorang guru master yang diakui oleh surga. Dengan kata lain, keberadaan saya dipandang berada di bawah langit. Karena itu, hampir tidak mungkin bagiku untuk memahami aturan apapun yang melampaui surga. Karena itu masalahnya, mengapa saya harus tetap menjadi guru-guru surgawi? Seolah-olah pencerahan tiba-tiba melanda Zhang Xuan saat matanya melebar menyadari. Karena Anda menyangkal terobosan saya tidak akan menjadi guru-guru surgawi lagi. Sebaliknya, saya akan menjadi guru dunia. Jika dia ingin mencapai terobosan ke Sage kuno, dia akan dapat melakukannya dengan mudah melalui intisari tombak, saripati sabar, atau bahkan saripati tinju dan sejenisnya. Namun, begitu dia melakukannya, semuanya akan diselesaikan. Hampir tidak mungkin baginya untuk menemukan jalan yang unik baginya lagi. Karena itu, dia telah mencari sesuatu yang bisa dia katakan sebagai miliknya dan miliknya sendiri. Ini juga mengapa dia telah menekan kultivasinya selama ini, menolak untuk mencapai terobosan selama 2 bulan terakhir. Dan pada saat itu, dia sepertinya telah menemukan arah. Fakta bahwa dia dapat menerima pengakuan dari surga dan menjadi guru-guru surgawi berarti bahwa dunia ini hidup. Karena itu masalahnya, mengapa dia harus menjadi orang yang diakui? Mengapa dia tidak bisa menjadi gurunya saja? Jika seseorang mengambil dunia sebagai contoh dan belajar darinya, seseorang tidak akan pernah bisa melampaui batas dunia. Di sisi lain, sebagai guru dunia, posisinya akan berada di atas dunia sejak awal. Secara alami, jalan menuju Sage kuno akan jauh lebih mulus dari sebelumnya. Namun, menjadi guru dunia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya harus memahami dunia dan memahami kekuatan dan kekurangannya. Hanya dengan begitu saya akan menjadi layak untuk posisi itu. Lebih penting lagi, saya harus melepaskan gelar saya sebagai guru-guru surgawi. Pikirannya berputar dengan kecepatan luar biasa untuk memetakan rencana yang layak. Begitu dia memastikan arahnya, dia menutup matanya dan dengan tegas melepaskan semua aura guru-guru surgawinya sekaligus. Semua keuntungan pasti akan menyertai beberapa kerugian. Jika seseorang ingin mengisi karung dengan batangan emas, ia harus membuang batangan perak di dalamnya terlebih dahulu. Sementara guru-guru surgawi mungkin merupakan posisi yang diinginkan hampir semua orang, itu tidak lebih dari pembatasan baginya. Jadi, tidak ada belas kasihan dalam membuangnya. Kesuksesannya selalu dibangun di atas ketekunan, keuletan, karakter yang lurus, dan semangat pantang menyerah. Adapun peran guru-guru surgawi, itu hanya judul sementara. Saat keadaan pikirannya tenang, dia mulai mengeluarkan energi yang telah dia serap dari 5 ucapan terima kasihnya kepada guru-guru surgawi. Aura yang begitu terkonsentrasi menyembur keluar dan naik ke langit biru seolah-olah pilar cahaya. Mencapai ujung dunia, itu meledak dan berubah menjadi arus energi yang tak terhitung banyaknya yang menghilang ke sekitarnya. Saat aura guru-guru surgawi menghilang, kehendak Zhang Xuan perlahan melayang ke langit. Kehendak surga menghancurkan kehendaknya, memulai pertempuran kemauan. Paviliun guru-guru kekaisaran Baijiang. Jalan keguguran berpusat di sekitar 3 aspek, penyampaian pengetahuan, perilaku yang benar dari karakter seseorang, dan pencerahan hati seseorang. Alasan ajaran Kongsi dapat menjangkau semua orang di dunia adalah karena kurangnya diskriminasi dalam penyampaiannya. Hatinya cukup luas untuk mencakup dunia. Sebagai guru utama, Anda harus selalu mengingat tanggung jawab Anda. Garis keturunan umat manusia harus diturunkan dengan benar dari generasi ke generasi untuk memastikan kelangsungan hidup kita selama berabad-abad. Sekelompok guru master yang baru memenuhi syarat berdiri di depan aula pengakuan guru, dan seorang penatua sedang menguliahi mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Iya, guru-guru master mengangguk sebagai jawaban. Sejak mereka menjadi guru master, mereka mengetahui tanggung jawab mereka, dan mereka memilih untuk menerima beban tersebut. Selama puluhan ribu tahun, paviliun guru-guru dihormati dan dipermalukan oleh penduduk. Namun demikian, alasan mengapa ia mampu bertahan dalam ujian waktu dan tetap berada di puncak dunia adalah karena semangat yang tidak berubah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hebat, berlutut dan beri hormat kepada leluhur. Petik 2. Penatua baru saja akan minggir untuk mengizinkan guru master yang baru memenuhi syarat untuk memberi hormat kepada tablet leluhur ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar. Tablet leluhur yang ditempatkan dengan rapi di altar mulai bergetar tanpa henti. Huala, semua tablet leluhur jatuh secara bersamaan, dan semuanya menghadap ke arah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Penatua itu melebarkan matanya karena terkejut. Dia dengan cepat berbalik ke arah di mana tablet leluhur telah jatuh, dan dia melihat siluet yang terbentuk dari awan dan pelangi. Mengenakan jubah panjang, sosok itu tampak menjulang di seluruh dunia, membuatnya mustahil untuk melihat tubuhnya sepenuhnya.
Sosok itu berhadapan dengan mereka, namun aura yang terpancar membuat orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Sebaliknya, tampaknya memaksa seseorang untuk sujud di hadapannya. Itu, guru-guru surgawi. Seru tetua saat tubuhnya menegang karena terkejut. Sepanjang sejarah, satu-satunya orang yang diketahui pernah menjadi guru-guru surgawi adalah Kong Si sendiri. Banyak guru master telah berusaha untuk meniru jalannya sesudahnya, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mencapai prestasi itu. Namun, pada saat itu, ada guru-guru surgawi lain di antara mereka. Putong tidak dapat menahan kegelisahannya lagi, sesepuh berlutut ke tanah dan membungkuk. Penatua itu memelototi guru-guru master yang baru diangkat, yang masih bingung karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba, dan berteriak, seorang guru-guru surgawi baru telah turun di antara kita, era kemakmuran ada di depan. Cepat dan sujud. Ya, kerumunan dengan cepat berlutut dan membungkuk dalam-dalam. Informasi mengenai guru-guru surgawi hanya diturunkan di dalam paviliun guru-guru, tetapi pada saat ini, banyak orang menyaksikan pemandangan ini bersama-sama. Sosok yang jauh itu kakinya tertanam kuat di tanah, dan tubuhnya memikul beban surga. Ini adalah tanda keintiman sepenuhnya dengan dunia, tetapi sosok itu mendorong keduanya menjauh dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia sebenarnya mencemooh langit.